Halo, Anwar comeback. Wah, Anwar turun dulu ya. Halo, Anwar. Ayo silakan. Saya cuma nanya doang. Nanti baru kita lanjut diskusi. Kalian boleh nanya asal kalian jawab dulu. Bener nggak nenek moyang Tuhan kalian pejina, pedofil, penipu dan pesundal? Kalau memang benar ya udah. Kalau nggak benar ya nggak apa-apa. Kan nggak masalah toh. Iya. Buka cam produk lokal ya. Kalau nggak buka cam nggak usah ya. Saya lagi nggak mau ngomong sama orang nggak jelas. Takutnya chat GPT nanti ya. Saya mau ngobrol sama orang yang mukanya jelas. BMK jangan ngajak-ngajak perang. Umat Islam tuh diwajibkan berperang. Kalau kami diperangi, kalian tuh umat kasih katanya kan, ditampar pipi kiri kasih kanan. Nanti kau sendiri yang maju perang. Nanti kawan Kristen kau nggak ada yang bantu. Nanti kalau kau mau ngajak kami perang nanti. Kalau kami umat Islam ketika sudah ada komando kami wajib berperang. Mati pun kami rela. Kau kan anak-anak teos. Dia ditampar pipi kiri kasih kanan. Nanti kau sendiri yang perang, kawan-kawan kau kabur nanti berdoa nanti di belakang layar nanti ya. Kasihan kau BMK ya. Produk lokal dibuka camnya, brother. Kalau nggak bisa diskusi sama saya ya. Saya cuma mau kalian mengkonfirmasi nih. Nenek moyang Yesus itu pejina, pesundal, penipu dan pedofil, bener nggak? Itu aja. Kok malah kalian kejang-kejang kami nanya, katanya sebarkan Injil ke seluruh makhluk, giliran kami pengen tahu agama kalian malah kami dilarang-larang. Aneh nih orang Kristen nih. Belajar yang banyak, Kak. Belajar yang banyak. Buka camnya, brother. Nggak usah ajarin saya belajar yang banyak. Saya mahasiswi, by the way. Udah. Produk lokal buka dulu camnya. Buka dulu camnya atuh. Kumaha atas si produk lokal. Mau di sini nggak? Udah 69.000 Kak itu buka. Buka aja, aduh. Nih saya minta kamu buka cam nih. Males debat, Kak. Gak usah Mending debat. tidur aja. Gak usah debat. Ngapain debat? Orang bener kok nenek moyang Tuhan. Nenek moyang Yesus itu pejina, ngapain didebat? Nenek moyang Yesus itu pedofil, ngapain didebat? Nenek moyang Yesus itu penipu, ngapain didebat? Nenek moyang Yesus itu penipu, Teman-teman yang pedofil, Kristen pejina. di sini kan ada tuh Tuhan kita tuh bilang kasihilah musuhmu. Ya anggap aja mereka Yaudah. ini musuh. Benar. Kasihilah musuhmu. Apabila ditampar pipi kiri kasih kanan kan, bener kan? Iya bener. Yaudah, kasih Sherlock dong. Kita mau namparin kamu 1.600 orang ini. Coba alamatnya di mana, kita mau namparin, mau nyoba, mau ngetes. Gak gitu konsepnya, brother. Gak gitu. Mau ditampar beneran. Ternyata ketika dikatain nama Yesus, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, minta Sherlock, nggak gitu ajarannya. Enggak. Jadi itu ajarannya nggak sebenarnya gitu. Beneran. Oh, berarti itu ajarannya nggak beneran. Oh gitu. Udah buka cam dulu atuh. Kita pengen tengok nih anak-anak tes. Kesimpulan kakaknya aja yang nggak benar. Lah jadi berarti apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu bukan yang benar, ajaran bohong-bohongan itu. Buka kamera, brother. Buka cam, buka cam. Udah 69.000 atuh produk lokal. Buka cam aja. Kalau anak-anak teos takut disalib teman-teman, padahal disuruh pikul salib. Ini nih makanya kalian umat Islam jangan percaya ketika ada orang Kristen bilang kami umat kasih. Kenapa? Biasanya cuma ngomong doang tapi nggak bisa buktiin. Takutnya ntar salah ngomong dibilang penistaan ya, makanya jangan salah ngomong. Belajar dulu, berpikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir dulu baru ngomong. Diam kan? Ya udah terserah. Ya kalau diem ngapain di sini, nonton di bawah terserah tek layar atuh. Mau apa, mau bahas agama kita ya terserah. Iya udah di bawah aja. Kak. Ya udah nontonnya di bawah, ngapain di atas atuh deh. Iya, turunin. Yang kayak kucing nggak bisa naik dia, nggak bisa turun tapi bisa naik. Ada ini ya, ganteng ya. Aduh, ganteng tapi nggak bisa turun guys. Ya kita tuh cuma nanya doang guys. Apakah betul Tuhannya umat Kristen itu nenek moyangnya pejina, pedofil, penipu dan juga pesundal? Kita mah kaget. Aku mah baca Bible kaget. Apa benar gitu aja? Halo Pap Steci. Ya halo. Ya Pap Steci, bisa buka cam Pak? Pak, saya minta undang buka cam biar kita ngobrolnya enak. Saya cuman sebenarnya tema konfirmasi aja. Diskusinya adalah umat Kristen bertanya tentang agama saya. Tapi ini konfirmasi aja. Apa betul seperti yang saya baca di Bible? Nenek moyang Yesus itu pejina, pesundal, penipu dan juga pedofil. Kaget loh saya gitu loh. Mungkin Bapak mau menanggapi? Ya silakan Pak. Coba tunjukkan dalilnya dulu. Baru saya Oke, mantap. Kita mulai dari mana nih, pejina? Ya. Oke, Bapak tahu kisah Daud?
Daud itu nenek moyang Yesus bukan? Menurut Bapak? Ya. Oke, Bapak baca dalam 2 Samuel pasal 11. Daud berzina dengan istri orang namanya Batseba. Dalam 2 Samuel pasal 11. Saya bukakan ayatnya, saya bacakan. 2 Samuel pasal 11 kita buka. Nah, ini enak nih kalau gini. Bapaknya cuma bertanya doang ayatnya. Jadi dari kami Bapak tahu gitu loh. Kalau enggak bilang enggak, kalau iya bilang iya ya kan Pak. Aman kita kan Pak. Ngapain kita marah-marah ya kan? Namanya kita sama-sama belajar. Oke. Dalam ini kepala aku ketutupan stiker. Nah, Bapak baca dalam 2 Samuel pasal 11 ya. Di sini Bapak peristiwa itu terjadi ketika Nabi Daud dalam iman kami, Nabi Daud dalam iman Bapak juga karena dia adalah seorang nabi ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal kedua nomor 29 28 sampai 30. Dia waktu itu lagi jalan-jalan di Soto. Bapak baca dalam 2 Samuel pasal 11 tepatnya di nomor nih. Nah, 1 kita baca. Perikopnya Daud dan Batseba. Batseba ini istri orang, Pak. Istri orang namanya suaminya Uria. Nah, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon. Nah, ini lanjut ya. Kita ke ini. Waktu Daud lagi jalan nih, nah ini saya bacakan nih. Bapak baca dalam 2 Samuel pasal 11 nomor 2 ya. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di Soto, istana. Tampak kepadanya dari atas Soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang itu bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengannya. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya dan mengandunglah perempuan itu, Pak. Nah, Daud ini kan nenek moyang Yesus. Nah, berarti betul ya nenek moyang Yesus itu pezina? Iya, itu kan ayatnya enggak sampai habis dibacakan. Iya, masalahnya dia berzina atau enggak? Kan kita cuma tanya berzina. Di sini memang dia berzina. Betul. Saya baca sampai habis, Pak. Kalau saya baca sampai habis, Pak, sampai kayak 27 capek, Pak. Gigi saya copot semua, Pak. Bapak aja yang pelajari sendiri. Jangan alasan. Jadi memangnya kalau saya baca sampai jangan comot Pak, ayat bentar. setengah gitu. Kalau ya. saya baca sampai ke bawah, memang kata berzinanya hilang. Daud jadi nggak berzina lagi gitu. Jadi gini. Oke, silakan jelasin. Daud berzina, boleh ya saya ngomong ya? Boleh. Daud itu berzina pada saat itu. Tetapi kan setelah itu dia bertobat dan dia mengaku dosa kepada Allah dan dia diampuni. Makanya baca ayatnya sampai habis, saya bilang. Tapi dia berzina kan, Pak? Iya betul, dia berzina. Ya udah, dia berzina. Poinnya kan dia berzina. Iya, terus dosa kalau sudah diampuni, itu Tuhan itu mengingat lagi nggak dosa itu? Kira-kira. Kan si Daud ini setelah berzina, dia menikahi Batseba, Pak. Kemudian baru keluar lagi keturunan-keturunannya yang adalah nenek Tuhan, nenek moyang Tuhan Anda. Bentar, Pak, bentar. Bapak tahu tidak? Daud itu dikatakan bertobat. Anda tahu tak yang dibunuh untuk menebus kesalahan Daud siapa, Anda tahu? Anda tahu nggak? Siapa yang dibunuh oleh Tuhan Anda atas perzinahan Daud, yang menanggung dosa Daud siapa, Anda tahu nggak? Ya menurut Anda siapa? Bukan menurut saya, menurut kitab Anda. Masa Anda nggak tahu? Anda suruh saya baca kitab Anda sendiri nggak tahu gimana sih? Kalian kan suka menyelidiki Bible gitu. Iya, memang suka. Terus Bible, tapi Anda nggak suka? Nggak pernah Al-Quran kalian lagi lari. Saya mah siapa bilang saya nggak nyelidikin Al-Quran? Saya komunikasi penyiar Islam, Pak. Saya baca Al-Quran. Saya tanya sekarang balik di Al-Quran. Apa? Tertulis enggak bahwa Nabi Muhammad itu mengawini anak kecil? Nggak ada tertulis di situ. Ini. Hah? Emang ada tertulis di Al-Quran Nabi Muhammad mengawini anak kecil? Yang ada itu menurut Rashi, Ishak mengawini Ribka umur 3 tahun. Ah, Bapak ini aneh sih. Pak, Bapak ini bikin malu keluarga Bapak kalau kayak gini. Saya suruh kalian umat Kristen buka camp supaya kalian itu bisa jujur kalau diskusi. Kok kemana-mana? Nggak usah lagi. Bapak apaan bilang saya dibilang tidak menyelidiki Al-Quran? Mana tertulis Nabi Muhammad mengawini anak kecil di Al-Quran? Bapak ada-ada aja. Udah lanjut lagi nih. Sudah saya buktikan kalau nenek moyangnya Yesus berzina. Sekarang saya mau mengatakan nenek moyang Yesus penipu. Bapak percaya nggak?
Ya udah terserah kamu dah mau katakan apa. Lah, ini kan data yang saya cuma nanya, bener nggak nenek moyangnya Yesus penipu? Dan anehnya, nenek moyang Yesus yang pezina tidak dihukum Tuhan. Nenek moyang Yesus yang penipu tidak dihukum Tuhan. Nenek moyang Yesus yang pedofil tidak dihukum Tuhan. Nenek moyang Yesus yang pesundal tidak dihukum Tuhan, tapi malah diselamatkan. Kenapa Tuhan Bapak giliran keluarganya berzina, menipu, pedofil dan juga pezina, pesundal, kenapa nggak dihukum ya? Kenapa ya kayak gitu ya? Apa karena dia nenek moyang Tuhan ya, Pak? Udah deh Bapak, kalau turun nggak apa-apa, saya nggak maksa ya. Saya cuma tanya ini doang. Bapak mau nanya Islam, nanya apa? Ayo diskusi bagus-bagus aja. Saya sudah tanya nggak bisa dijawab. Loh, saya sudah jawab tidak ada ayatnya di Al-Quran. Emang ada? Tidak ada Pak di Al-Quran Nabi Muhammad mengawini anak kecil. Bapak sehat nggak sih? Emang kayaknya orang Kristen itu lucu-lucu. Bang Yonatan Nandar, woi umat Islam, ada nggak tertulis di Al-Quran Nabi Muhammad mengawini anak kecil? Ayat berapa? Surat berapa, woi? Nggak ada. Bapak kenapa sih? Karena kalian ini bisa dibolehkan berbohong dalam segala hal. Ya daripada Kristen, Yesus mengajarkan kita. Bohong Bapak jika ya, hendaklah katakan ya. Jika tidak, hendaklah katakan tidak. Tapi Yesus berbohong. Itu, buktikan Yesus berbohong di mana? Lukas pasal 24 ayat 46 Bapak baca. Kata Yesus berkata begini, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Ada nggak ayatnya? Kalau nggak ada berarti dia bohong. Terus ada tertulis dalam kitab Torah, ternyata bukan kitab Torah, ternyata kitab Mazmur. Itu juga berbohong. Paulus melegitimasi kebohongan untuk mengajarkan agama. Kalau karena dustaku semakin melimpah kemuliaan Theos, kenapa aku harus dihakimi? Nggak usah, karena kelicikanku aku menjerat. Saran saya, Bapak fitnah Islam agamanya sendiri malah ngizinin berbohong. Al-Quran lebih dalam deh, dipelajari deh. Saya mendalami Al-Quran, Pak. Bapak mau nanya apa tentang Al-Quran? Yang saya mampu saya jawab deh. Masa Bapak paksa harus ada ayat Al-Quran? Ya udah, saya turun. Lah, aneh Bapak ini. Nanyain ayat yang nggak ada. Ya emang nggak ada ayatnya kok, Pak. Pak, ini saya kasih tahu nih. Kalau kalah debat selalu aja berbohong dalam segala hal. Emang saya pernah kalah debat sama siapa saya kalah, Pak? Saya pernah kalah sama siapa emang? Ya karena kalian nggak bisa merasa kalah, nggak pernah ada. Iya makanya gini loh, saya mengaku kalah, tapi sama siapa? Tunjukin dulu indikator kalah tuh kayak mana? Misalnya indikator orang kalah debat begini, indikator orang menang debat gini. Saya juga bingung nih, saya kalah lawan siapa? Ya udah kalau saya dibilang kalah sama orang Kristen ya udahlah, orang Kristen semua menang deh. Ya udah ya, saya akui ini saya kalah lawan orang Kristen. Sekarang saya tanya sama Bapak, indikator kalau kita menang debat tuh gimana? Bentar dulu, Bapak normal kan? Kalau berdebat harus juga kitabmu yang kamu bawa, jangan kitab. Ngapain saya debat kitab saya, Pak? Kenapa saya harus mendebat kitab saya sendiri? Justru kitab orang lain yang tertulis. Sekarang saya tanya, motivasi kalian untuk memperdebatkan Bible kami itu apa? Mencerdaskan Bapak. Supaya Bapak cerdas. Ya udah kalau mau cerdas nggak apa-apa. Kamu mencerdaskan kami. Ya kalau Bapak nggak mau ngapain Bapak naik? Buktinya Bapak naik ke sini Bapak yang butuh. Loh, saya memang bukan guru, tapi saya lebih paham tentang agama Bapak dibanding Bapak. Buktinya Bapak nggak tahu kalau nenek moyang Tuhan Bapak itu ternyata seorang pezina. Terus ada hak kamu mengajari kami? Adalah haknya. Emang ada larangan nama Yesus? Dilarang orang Islam mengajarkan Kristen? Emang ada di undang-undang? Dilarang orang Islam mengajarkan Kristen? Ada gitu undang-undangnya gitu? Udahlah, nggak bisa kalian. Bapak nih apa sih maunya? Bapak yang naik ke atas, kami izinkan naik. Motivasinya itu motivasi. Ya udah Bapak turun deh. Iya ya udah ya turun lah. Kasian bikin malu ah. Duh aneh orang Kristen ini mau naik ke atas ngapain saudaraku? Saya kan cuma nanya sebelum kalian bertanya tentang agama saya, cuma tahu apa iya nenek moyangnya Yesus itu pezina, penipu, pesundal. Nih ya, yang dikatakan pezina nenek moyang Yesus siapa? Daud. Yang dikatakan pesundal nenek moyang Yesus siapa? Rahab. Yang dikatakan penipu nenek moyang Yesus siapa? Yakub. Yang dikatakan pedofil nenek moyang Yesus siapa? Ishak. Itu benar nggak sih? Aku tuh penasaran, masa Tuhannya orang Kristen keturut nenek moyangnya pezina, pesunda, pedofil dan juga penipu? Agak shock aku nih, shock aku. Itu loh. Halo lelaki penghibur. Halo Unil, halo. Ya. Dibuka ininya, dibuka cam. Coba boleh ditolong Kak, gimana caranya coba? Bisa tolong saya Kak? Oke, ini saya minta ya. Ini saya nih.
Saya undang buka cam, silakan diklik di handphone Anda, brother. Oke, bener ya Kak. Oke. Lagian kan saya mau membantu kalian cerdas. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Emang saya paksa. Saya loh mendedikasikan waktu saya baca Bible untuk kalian biar kalian tahu. Lah kalian nggak mau, ngapain kalian naik ke atas coba? Saya kan nggak maksa kalian mau ikut pinter kayak saya, kan nggak saya paksa. Oke, lelaki penghibur. Silakan bertanya tentang agama saya, tapi saya mau konfirmasi dulu. Bener nggak sih nenek moyang Tuhan Anda itu? Anda Kristen atau Islam, Dek? Saya Kristen. Oke, benar nggak sih setelah saya baca Bible, nenek moyang Yesus itu pezina, pesundal, pedofil, dan penipu? Benar nggak gitu, Dek? Menurut kamu itu beneran ya? Baik. Sebelum saya jawab, tadi kan indikasi mencerdaskan, betul nggak sih? Tujuannya Iya, mencerdaskan ya? Betul. Bagaimana kita mengatakan bahwa ini bertujuan untuk mencerdaskan? Oke, yang pertama adalah ketika kita memiliki iman, kita mengajak orang lain yang beriman menggunakan critical thinkingnya untuk berpikir apakah betul Tuhan itu punya nenek moyang, punya silsilah, dan apakah betul Tuhan itu punya nenek moyang dari kalangan-kalangan penipu, pesundal, pezina. Ini namanya membangun critical thinking. Cerdas, definisi cerdas adalah menyelesaikan persoalan dengan pikiran. Nah, ada persoalan dalam pikiran saya terkait tentang orang Kristen yang punya Tuhan bersilsilah dalam Matius dan dalam kitab Lukas. Ternyata setelah saya selidiki, saya tidak percaya begitu saja. Ternyata setelah saya lihat kitab kalian, saya baca secara tekstual, saya menemukan bahwa ternyata nenek moyangnya Tuhannya orang Kristen ada yang pezina, pesundal, penipu, dan juga pedofil. Menariknya, ketiga sifat ini tidak dihukumi oleh Tuhan. Nah, muncullah sebuah analisa di otak saya. Apakah Tuhannya orang Kristen ini rasis dan juga nepotisme? Giliran nenek moyangnya yang berbuat dosa tidak dihukum mati. Giliran orang lain seperti Uza yang tidak berdosa, hanya kesentuh tabut Tuhan dihukum mati di tempat. Onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya dihukum mati karena tidak mengizinkan punya keturunan Yehuda. Bahkan Yehuda yang meniduri menantu itu tidak dibunuh oleh Tuhan, padahal itu perzinahan. Makanya saya mengajak orang Kristen untuk berpikir, mencerdaskan seluruh orang beriman. Apakah betul kalian menerima Tuhan yang nenek moyangnya pesundal, pezina, penipu, dan juga pedofil? Itu saja sebenarnya. Karena saya mengajak kalian untuk berpikir. Ya, itu indikator mencerdaskan. Silakan. Jadi tujuan mencerdaskan itu adalah mengajak orang-orang yang mengatakan dirinya beriman, kemudian perkara-perkara itu bisa dilogiskan atau diterima oleh otak, begitu. Sebenarnya kalau kita bicara perkara logis, apapun yang keluar dari pikiran itu harus logis. Karena kalau dia keluar dari pikiran tapi tidak logis. Poinnya gini, kata beriman, apakah iman atau konsep ketuhanan itu harus logis? Setidaknya iman bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kalau iman dipertanggungjawabkan saya setuju. Tapi kalau apakah dengan beriman itu harus didasarkan dengan logis? Iyalah. Logika itu kan bukan cuman apa yang masuk ke dalam akal. Rasio pun juga adalah fungsi dari akal kan, pertimbangan akal kan. Tapi sebelum saya menjawab atau ini mau masuk ke substansi atau enggak panjang kali lebar nih. Takutnya saya kayak tes CPNS nih, Bang. Kalau tes CPNS barusan nanti aja. aku barusan cuma ngomong belum nyampe 30 detik loh. Kakak aku dengerin dari beberapa kalimat, aku dengerin. Iya, kan kita mau masuk ke substansi. Mau ngomong lagi, kan lanjut aja dulu. Kalau mau ngomong lanjut aja dulu. Pertama, di sini kan umat Kristen diajak untuk berpikir. Nah, saya tidak mau panjang kali lebar Anda mewawancara saya karena saya lagi nggak tes CPNS. KalauAnda ini kan merasa di sini tidak ada indikasi, saya naik dulu. Saya naik ini kan juga sebentar diwawancara. Dulu, katanya suruh saya bicara. Enggak, saya tidak mewawancara kok, saya mengkonfirmasi kok. Oke. Wawancara dengan konfirmasi beda, Bang. Masa nggak ngerti? Wawancara itu pertanyaannya itu wawancara itu juga mengharapkan konfirmasi. Katanya masih. Saya mengkonfirmasi. Loh, beda lah wawancara sama mengkonfirmasi. Saya cuma mengkonfirmasi tidak. Aduh. Sekarang poinnya gimana sih, Bang? Saya diizinin. Ini Anda poin. Tadi saya yang minta poin, Anda bertele-tele. Sekarang Anda yang minta poin. Poinnya adalah Anda sebagai orang Kristen menerima tidak Tuhan Anda punya nenek moyang pezina, pesundal, penipu, dan juga pedofil. Itu aja. Lanjut kita diskusi yang lain gitu loh. Ribut banget sih, Bang. Sudah belum? Ya. Ya kan udah, silakan jawab. Kalau standarnya disamakan, kita nggak sama ya, karena
di dalam yang kau ceritakan tadi, kau bikin sebuah kesimpulan bahwa beriman itu harus berlogika atau setidaknya bisa dirasionalkan. Tapi mohon maaf nih, standar kita beda. Kenapa? Kau ngerti nggak dengan pertanyaanku? Lu dengan saya Telinga beda. kau sehat nggak? Yuk, Saya bertanya, apakah kamu menerima Tuhan yang punya nenek moyang pesundal, pejina, dan penipu dan juga pedofil? Itu aja kok bawa rasional. Cuma nanya gitu doang bawa rasional, lari-lari kemana-mana. Udah itu aja terima. saya terima. Saya Ya terima dengan udah, konsep saya ya udah terima. nggak apa-apa. Ya udah selesai kan? Ya udah Nggak, kita gini. masuk ke tema. Apalagi? Oke, masuk ke tema ya, masuk ke tema. Ya udah berarti benar ya. Berarti menurut orang Kristen, memang Yesus itu nenek moyangnya pejina, pesundal, pedofil dan juga penipu, teman-teman. Udah Iya, clear kan? terserah. Apa Itu pula kan yang menurut mau kalian saya terima. Lah, Bagaimana mungkin saya paksakan kok menurut apa yang saya saya? pikirkan ke Anda gitu. Kalau Kenapa Anda ini jadi berpikir seperti munafik? itu ya. Katanya terima Nggak tapi apa-apa. nggak terima. Kamu terima, maksudnya kamu itu bukan terima. Kamu tahu nggak itu betul-betulan ada ayatnya atau tidak? Kamu ngerti nggak? Saya terima, tapi kan karena kalian loh, bukan kata saya, Ngerti, kata ngerti. kitab Iya, ente. iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah menurutmu memang Tuhan itu masuk akal punya nenek moyang, apalagi nenek moyangnya pejina, pesundal, penipu dan juga pedofil? Menurutmu? Lah malah Oke, ketawa, betul, dia ketawain betul. Tuhannya dia. Framing aja terus. Gimana? Loh, kamu tuh nggak framing? Framing itu memberikan bingkai dan kebanyakannya lebih ke negatif nih ya. Saya tidak membingkai, saya bertanya, mengkonfirmasi. Ketika saya belajar kitab kamu, Tuhanmu punya silsilah. Matius 1, Lukas 3, 23. Artinya punya nenek moyang. betul. Salah nggak saya? Betul. Salah nggak Iya, saya? betul. Betul. Nah, kemudian setelah saya selidiki, nenek moyang Tuhanmu ada yang pejina, penipu, pedofil, dan juga pesundal. Ah, itu kamu gimana? Kamu terima nggak? Kamu memang meyakini bahwa Tuhan itu selain punya nenek moyang, Tuhan itu nenek moyangnya juga para pelaku kejahatan gitu. Itu betul gitu. Ya udah, selesai. Ah, sekarang apa? Kamu mau tanya tentang Islam apa? Udah selesai kan? Nggak ribet-ribet sama Unrifa tuh teman-teman. Cuman Oke, perlu oke. kejujuran aja di sini ya. Lanjut. Oke, Apa oke. mau bahas apa? Uni yang aku mahasiswi tadi ngomong dia mungkin judul ini untuk mencerdaskan, betul? Betul nggak? Kayaknya kamu ini Mencerdaskan? ada masalah kejiwaan Oke. deh. Kita Enggak langsung ke dong, tema enggak selanjutnya. Kok enggak Oh, dong? tadi kamu kan ngizinkan Definisi saya bicara cerdas nggak? apa? Iya, definisi cerdas apa? Oke, tadi kau sudah beberkan definisi cerdas itu adalah Apa sesuatu coba? yang bisa dijelaskan atau bisa diterima Ah, itulah oleh akal. kau, telinga kau, Betul kau nggak? berubah Kan perkataanku, kau tadi. apalagi perkataan Tuhan. Nah, Nggak kayak gitu kataku berubah. tadi. Ah, ini Ya udah, kurekam gimana? ini, jangan Gimana? kau macam-macam. Ya, Cerdas gimana? Ya, itu gimana? adalah Coba. kemampuan berpikir manusia yang bisa menyelesaikan masalah dengan pikirannya. Ulangi lagi ini 3 kali ku sebutinnya. Oke. Dapat ilmu kau di sini nih. Mampu Cerdas, menyelesaikan. dengar dulu. Cerdas, Dengar dulu. iya, coba ya, Sekali, 3 iya. kali ku sebut, soalnya kau suka melintir kata-kata orang. Aduh, jangan belagu lah, Dek. Cerdas, Ya, cerdas pokoknya apa? ketawa, Cerdas apa? Dek. Baca dalam Apa cerdas? Ntar deh, aku Apa tunjukin dalam cerdas? Amsal ya. Dalam, Ya, 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 aku ya. jelaskan. Dalam kitab Amsal dikatakan, berperkara dengan orang bodoh, dia akan banyak ketawa dan banyak marah-marah. Kok kayak orang itu? Jangan ikuti kitab. Berperkara kok dengan baca orang Amsal bodoh. itu. Justru Berperkara begitu. dengan Iya, orang terus, bodoh. terus. Iya. Ini orang kenapa Ya, sih cerdas ini? itu apa? Jawab dong. Cerdas itu tadi adalah apa? Iya, saya lagi ngomong. Bisa jadi manusia normal nggak? Oke, cerdas adalah kemampuan Si paling seseorang. Bisa nggak? Oh, Oke, alah, oke. Lanjut, nggak lanjut. ternyata. Gaya kau tuh kayak hantu, kau banyak kali ceritaku turunlah kau lah, kayak penting kali kok ku tengok. Geli aku lihatnya. Ku jelaskan sama kau cerdas 3 kali supaya kau nggak melintir perkataanku. Cerdas artinya adalah kemampuan seseorang mampu menyelesaikan masalah dengan pikirannya. Nah, aku ingin kalian bisa menyelesaikan masalah pikiranku. Apa itu? Pertanyaan yang keluar dari pikiranku, apa iya Tuhan punya nenek moyang pejina, pesundal, dan juga pedofil dan penipu? Itu kok. Iya kata kalian. Nah, dari situlah kita diskusi bahwa ternyata memang orang Kristen mengakui Tuhannya hasil sperma karena punya nenek moyang. Itu konklusi dari jawaban kalian. Ketika kalian menerima Tuhan punya nenek moyang, di saat itulah kalian sedang mengingkari Tuhan kalian dari Roh Kudus. Kau sok-sok gaya kau sini cerita. Aku di sini bukan yang ditanyain kayak kau seolah-olah mau tes CPNS, Dek. Aku di sini berbagi ilmu. Tapi gaya kok belagu kali gitu loh. Geli aku lihat orang-orang yang belagu itu. Apa ya maksudnya tuh? Kalau kau punya informasi yang bisa kau bagikan di sini, aku tunggu. Ya.
Orang kalau ngomong itu dia yang tanya, kita yang jelasin, dia pula yang sok-sok nguji di sini ya kan. Kecuali kau punya ilmu, kau yang jelasin definisi-definisi. Nah lanjut. Gitu teman-teman ya. Jadi buka Kem. Si laki-laki ini sudah mengakui bahwa Tuhannya hasil sperma karena punya nenek moyang. Hanya yang punya nenek moyang tuh ya hasil sperma lah. Permainan kata-kata logikamu itu loh Kak, mengerikan. Kita ke poin aja, ke poin. Ya. Nenek moyang itu artinya apa? Definisi nenek moyang apa, Dek? Definisi nenek moyang apa? Kok jadi kau menggiring sih? Biarkan saya bertanya dong. Dari tadi kau nanya terus. Kalau kau tuduh aku menggiring. Ini loh, ketakutan. Gini ya. Ketakutan. Oh ya udahlah, takut aku sama kau ya. Iya. Gimana? Takut aku sama kau. Lanjut diskusi takut aku sama kau. Takut aku sama kau, serius. Kayaknya kau kan anak Tuhan. Diajak diskusi anak sehat Tuhan itu biasanya mau. kalau ya udah, diskusi sehat ya. Gantian kalau ngomong ya. Ya, oke. Nah, aku mute ya. Tadi kau kan menuduh aku. Kau bilang aku menggiring opini. Padahal kau sendiri yang mengakui Tuhan kau punya nenek moyang. Ngapain kau terngangak kayak gitu? Ganteng kau kayak gitu rupanya. Gini loh, Dek. Kau tuduh aku menggiring opini. Padahal kau yang mengakui Tuhanmu punya nenek moyang. Dengan kau mengakui Tuhanmu punya nenek moyang, secara tidak langsung kau mengakui Tuhanmu hasil sperma, Dek. Karena yang punya silsilah genealogi adalah orang-orang yang lahir dari hubungan biologis, nabi, nenek moyang. Begitu. Nah, coba kau jelaskan itu. Ngapain berbelit-belit kemana-mana? Oke. Yuk, lanjut. Kalau sekarang saya mengatakan saya setuju kalau nenek moyang itu berarti secara genetik ada, secara biologis ada ada hubungan badan begitu ya. Genealogi jangan diganti-ganti, genetik genealogi. Kan kayak gini nih. Loh, genetik beda dengan genealogi. Aku hanya mengkonfirmasi loh, kok langsung panjang. Ya kan ku luruskan, udah konfirmasi kau salah kan, kau mengkonfirmasi, aku yang menjawab kan, aku yang mengkonfirm kan. Sudah. Kan aku konfirm kan. Kau salah ngomong, aku diem loh. Kau ngomong, aku diem loh. Ya kau kan nanya sama aku, nggak usah kau tanya-tanya udah, gitu kalau kau pengen ngomong. Sudah. Aneh jantan ini loh. Oke. Kembali lagi Kak ya. Sebelum saya menjawab, nanti aku jawab kok. Oke. Tadi kau bilang mencerdaskan, terus definisi mencerdaskan dalam pemikiranmu adalah membawa sebuah permasalahan itu bisa dicerna oleh pikiran kita, akal kita. Betul kau begitu ganti bukan? lagi kata-kataku. Itu makanya tadi ketika kau jelaskan 3 kali definisi cerdas, kau harusnya dengar, kau gonta-ganti. Sejak kapan ku bilang mencerna? Kapan ku bilang mencerna? Kau pikir aku lagi makan mencerna? Oke. Dengarkan baik-baik. Ya. Cerdas definisinya adalah, dan aku nggak ngerti kenapa kau bahas cerdas di sini. Aku Karena mengatakan cerdas. Alasan kau tadi, kau ngangkat judul ini, itu tema bukan kayak tema gini, diskusi. Kau bilang ini untuk mencerdaskan. Alasan kau untuk mencerdaskan kan? Iya betul. Iya betul. Terus? Aku tanya, cerdas mencerdaskan itu apa adalah maksudnya? Menyelesaikan masalah dengan pikiran itu. Terus apa masalah? Oke, menyelesaikan masalah dengan pikiran, betul? Terus? Betul? Oke. Itu definisi pegang umum. Kata-kata Terus masalahnya ya. apa? Oke. Loh, kok pegang kata-kata itu definisi umum, Bro? Oke, sekarang aku tanya boleh? Apa yang mau kau tanya? Ya, anak ini kenapa? Apakah Tuhan yang kau sembah itu masuk akal? Tuhan yang kusembah ketika Allah sampaikan tentang dirinya masuk akal lah. Tuhanku masuk akal. Itu bedanya kita, Kak. Jebret, selesai ya. Lu punya Tuhan tuh masuk akal. Kalau kita berarti agama kau nggak masuk akal. Oh ya udah, agama nggak masuk akal, ngapain ngobrol di sini? Yang ku bilang tuh Tuhan. Tuhan nggak masuk akal. Yaudah, Tuhan kau nggak masuk akal. Sekarang ku tanya, Tuhan kau pernah nggak di dunia? Bisa mati? Ya. Di dunia pernah kan? Ya. Pernah kan dia berada di ruang dan waktu? Oh ya. Tuhan kau pernah imanen, Dek. Pernah dong. Sesuatu yang imanen masuk sejarah itu masuk akal namanya Tuhan kau. Oh iya. Yang sekarang, tidak masuk akal itu Tuhan kau yang berbentuk roh. Gini, diam dulu. Ketika diam dulu. Gantian dong, aku belum selesai. Okay. Orang ini aneh teman-teman. Dia mengatakan Tuhannya nggak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu adalah Tuhan kau yang Trinitas. Tapi Tuhan kau yang berwujud manusia itu masuk akal. Karena dia mati, makan, lapar, tidur di perahu. Dia bermukjizat sebagai seorang nabi, itu masuk akal. Karena nabi itu punya kekuatan Tuhan, itu masuk akal.
Karena dia nabi, utusan Kemanusiaannya itu Tuhan. masuk akal. Yang Kemanusiaannya itu masuk Nah akal. makanya Yang tidak berarti masuk ketika akal kau itu bilang keilahiannya. berarti ketika Justru kau bilang Tuhan keilahiannya kau itu nggak yang masuk nggak masuk akal, akal. aduh. Berarti ketika kau bilang bahwa Yesus tak masuk, Yesus itu masuk akal dan yang lain tidak masuk akal, Yesus bukan Tuhan kalau gitu. Justru nggak masuk akalnya dia. Contoh, lu punya Al-Quran Loh, bilang kata kau ini dia gimana dilahirkan nih? Ini apa? konsisten nggak ini? Dia Kata hasil kau dari Yesus mana? itu Coba, masuk akal. Aku tanya. Kau percaya nggak dengan Nabi lu Isa? Nabi Isa jelas. Nabi Isa itu Oke. adalah sesuatu yang memang kejadian beyond logic. Karena dia dilahirkan dari Hah? Apa? Kau nggak ngerti beyond logic kau? Di luar penalaran. Saya nggak ngerti ternyata beyond logic. Udah kalau nggak ngerti diam berarti dulu, kan nanti ku ajarkan. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal kan? Kehadiran Nabi Isa itu memang tidak masuk akal beyond logic. Nah, ketika itu dia. Tuhan tuh nggak ini masuk kenapa nih? akal. Tuhan kau masuk akal. Dengar dulu deh. Kau yang bilang tadi tuh. Ditabrakan, kan? Aduh, diam Ditabrakan, dulu. nggak ngerti. Kau ini yang kontradiksi. Ketika kau bicara tentang kelahiran Nabi Isa itu beyond logic. Makanya kau laki-laki tapi kontradiksi dengan diri sendiri. Kau yang bilang Tuhan kau nggak masuk akal. Lemah kau. Emang Tuhan Kau mana? standar ganda Loh, kau. Standar kau ganda. yang aku nggak mau loh ngomong sama orang yang sok-sokan tapi dia sendiri yang menentang. Dia bilang Tuhannya nggak masuk akal, tapi dia bilang kemanusiaan Tuhannya masuk akal. Kata dia berarti Tuhan kau yang manusia itu bukan Tuhan. Clear. Udah selesai diskusi, apalagi yang mau kau bahas? Ya udah, berarti Yesus yang manusia Kalau bukan dia Tuhan, manusianya masuk akal. Yang bikin dia nggak Ya masuk udah, akal itu yang bikin kalau kami Tuhan kau- percaya bahwa Ya bahwa yang di udah. dalam dia itu yang layak Clear. disembah gitu. Udah selesai diskusi kita. Berarti si aman, lelaki ini ya udah aman. Dengar teman-teman ya. Dia mengatakan Tuhan itu nggak masuk akal. Tapi Tuhannya yang manusia masuk akal. Berarti Yesus yang manusia bukan Tuhan. Clear kan? Apalagi yang mau didiskusikan. Udah ya. Oke ya. Ya, takut, Yesus takut. bukan Tuhan. Iya takut ya, aku Takut. takut sama kau. Iya aku takut ya. Kalah kalau Takut main banget. logika. Iya kau Kalau main menang, iya kau logika menang. kalah kau, bro. Iya ya, logika kau menang pokoknya. Pokoknya Tuhan kau yang manusia Jangankan masuk akal kau yang nandar iya, aja, iya. nandar aja. Iya, Yesus aja nggak berani lawan kau Kode. Ya yakin aku, Yesus nggak berani lawan Kode. Kau hebat. Udah ya. Anak itu hebat teman-teman. Yesus saja akan mengaku kalah di depan anak itu. Kenapa? Tuhannya yang manusia masuk akal. Tuhan itu nggak masuk akal. Ya udah berarti Tuhannya yang manusia bukan Tuhan sudah. Karena menurut dia Tuhan nggak masuk akal. Dan Yesus sebagai manusia masuk akal. Berarti Yesus sebagai manusia bukan Tuhan. Simple kan guys? Pintar kan dia kan? Ya udah, kalah aku. Kalah aku sudah. Hebat Kode. Apa yang mau diinikan? Diskusi sama Unya Rifani kalau pengen menang kalian. Aku mah kalah aja udah. Kalian pintar pokoknya udah ya. Udah aku gak cari menang kalah, aku cari ilmu ya. Ingin menyampaikan ilmu dan cari ilmu. Oke lanjut. Apakah betul teman-teman Kristen meyakini Tuhannya bersisilah? Itu aja kita konfirmasi. Apakah betul nenek moyang Yesus itu pezina, penipu, pedofil dan juga pesundal? Kenapa saya tanyakan begitu? Kan bentar ya Tiara ya. Kenapa saya tanyakan begitu? Karena rata-rata orang Kristen ini punya standar ganda. Nabi Muhammad dituduh nggak bisa ada buktinya. Dikatakan Nabi Muhammad meniduri menantu. Padahal nggak ada itu terbukti. Yang meniduri menantu adalah nenek moyang Tuhannya Yehuda. Dibilang Nabi Muhammad cabul. Padahal yang cabul adalah Tuhan dan juga Nabi dalam kitab mereka. Makanya saya bingung sama orang Kristen. Kenapa kalian menerima nenek moyang Tuhan pesundal, penipu, pelacur dan juga pezina? Tapi kalian menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang tidak kalian bisa buktikan gitu loh. Kalian sehat nggak? Gitu loh pertanyaan aku. Silakan dibuka dulu camnya Tiara Angela. Gimana caranya ya? Oke. Tolong Oh nggak kirimkan. bisa brother, nggak bisa karena pengikutnya masih sedikit. Oh ya, Yaudah deh gini aja deh, kalau gitu masih pengikutnya masih sedikit. Anda konfirmasi aja deh, biar nggak ini ya. Tapi saya nggak mau diskusi dengan orang nggak jelas ya. Anda jawab aja, apa betul nenek moyang Tuhan Anda pezina, penipu, pedofil dan pesundal? oh ya, Tuhan Yesus punya nenek moyang seperti yang Anda katakan itu benar. Tapi Tuhan Yesus lahir untuk supaya menjadi contoh, menjadi Tuhan, supaya nenek Berarti moyang betul-betul punya nenek moyang nenek Tuhan moyang Anda gitu. mereka itu, nenek moyang Tuhan itu diampuni dosanya dan Nenek masuk moyang surga. Tuhan. Jadi begini. Walaupun dia penipu, walaupun dia pesundal, walaupun dia pezina, diampuni karena itu nenek moyang Tuhan, begitu. Ya kalau orangnya bertobat kan diampuni atau
Memang Tuhan ada tidak gitu mengampuni orang yang bertobat mereka yang memang ada. Yakub bertobat, ya Daud bertobat, Yehuda bertobat, Rahab bertobat gitu. Memang ada tertulis. Anda sudah baca ayatnya memang. Oh ternyata kalau nenek moyang Tuhan bertobat diampuni ya guys. Kalau orang lain nggak diampuni ya, orang lain dibunuhi Tuhan ya. Berarti nenek Masa dibunuh? berarti Ada loh, bilang dibunuh Uza ya? ada Uza cuman teledor kepegang tabut Tuhan, dibunuh Tuhan Anda tanpa dikasih kesempatan bertobat. Arhan mengambil harta rampasan, dibunuh Tuhan Anda tanpa diberi kesempatan bertobat. Si Onan nggak mau menghamili istri kakaknya, dibunuh Tuhan Anda tanpa diberikan kesempatan bertobat. Anak-anak suku Amalek yang katanya menyembah ke Allah lain dibunuh Tuhan Anda tanpa diberikan kesempatan bertobat. Giliran nenek moyang Tuhan berzina, menipu, bersundal, diampuni Tuhan ya. Berarti seolah-olah kayak nepotisme ya Tuhannya ya. Berarti memang Anda kolusi ya. Anda kayaknya orangnya mendalami sekali Alkitab. Oh, saya dalami banget. Makanya saya sampai sekarang tuh masih bingung gitu loh. Kenapa nenek moyangnya Yesus yang berzina, menipu, bersundal itu kok diampuni ya? Sementara Uza nggak sengaja pegang tabut Tuhan dibunuh. Onan tembak luar nggak mau mengambil istri kakaknya dibunuh. Arhan cuman mencuri nggak dikasih kesempatan dibunuh. Anak-anak kecil suku Amalek dibunuh. Anak-anak kecil di zamannya saya dibunuh. Kenapa ya kok Tuhan kalian, bahkan dalam kitab Imamat, orang Israel tidak boleh diperbudak lama-lama. Kalau orang lain boleh diperbudak lama-lama. Orang Israel nggak boleh makan bangkai, tapi bangkai boleh dijual bangsa lain. Kok Tuhannya kayak rasis banget ya, kayak cuma milih-milih doang gitu. Memang gitu ya? Makasih sudah atas pengetahuannya. Saya bicara sedikit, maksudnya begini. Boleh. Ya boleh. Terima kasih. Kalau bicara tentang perdebatan itu, ya kita tidak usah perlu ambil dari nenek moyangnya. Bicara tentang Yesus dan Muhammad. Kalau Yesus itu dia suci, dia tidak pernah. Kalau Muhammad itu melakukan pedofil, sama seperti nenek moyangnya Tuhan. Itu bedanya. Jadi kalau Yesus suci. apple to apple, Sebentar, harusnya, coba definisi Muhammad, pedofil itu apa definisinya? Definisi pedofil apa? Ya ini mengawini anak kecil kan? Kalau begitu nenek moyang Tuhan yang pedofil juga. Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. Keluarga Tuhanmu semuanya rata-rata pedofil. Karena orang udah. Aduh, kamu udah lah nggak buka camp menghujat lagi ya. Udah deh kamu turun, udah nggak buka camp menghujat. Pedofil itu, nih ilmu nih buat kalian orang Kristen nih, biar nggak bodoh-bodoh amat lah jadi orang ya. Pedofil itu artinya adalah adanya kecenderungan seksual terhadap anak kecil, doyannya berhubungan badan dengan anak kecil. Coba buktikan secara ilmiah Nabi Muhammad pedofil. Kalau definisi pedofil menikah dengan anak kecil, bocil menurut kalian, nenek moyang kalian semua pedofil. Ya. Banyak nenek moyang kalian itu yang nikah dengan anak 10 tahun, 12, bahkan ibu Tuhan kalian itu adalah korban pedofil. Ya, bahkan Ribka itu korban pedofilia, bahkan Yahudi itu melegitimasi pedofilia. Bahkan kalian agama pedofilia. Tidak pada iri ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Ya. Oke, buat teman-teman yang ada di YouTube Panglima Apologet Islam ya, YouTube Panglima Apologet Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ada Bung Rijal, Temi, Bray, Aib Pemeng, terus siapa lagi nih? Jam-jam. Pei Salita, aduh si Salita mah hese ngaranah disebutna Jamet, Beni Orosid. Aldi, Desmi Adita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat selalu ya. Awas Desmi jangan di screenshot terus ya. Desmi suka di screenshot, dipakai itu katanya profil HP-nya si Desmi. Waduh benar-benar. Tapi sehat selalu buat semuanya ya, Masya Allah. Syukron, jazakallah khairan kasiron yang sudah mampir di sini ya. Jangan lupa di tab-tab layar tembusin dulu sampai 100k ya. Biar komalnya kuat. Mojang Priangan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Sam Traktor, Bini Arosid, Bray, Elisinta, aduh ngaranah hese aing, Salita, gitunya. Akun TY, waalaikumsalam, Jamet. Amin Kang, doa yang sama, Akang ya, iya siap, Bini Arosid.
Kapan stand up dimulai? Bentar lagi. Host Oten yang cerdas lah yang naik. Ya pengennya gitu. Pengen nggak marah-marah gitu ya. Pengen santai diskusi. Tapi susah, nyarinya susah. Ihsan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah. Baru juga naik mereka udah marah-marah gitu ya. Lab YouTube juga ya tuh di Panglima Apologet Islam lagi lab. Malam Kang mau tanya Bang Juma malam ini hadir nggak? Nggak tahu tuh, nggak tahu hadir nggak tahu nggak ya. Blender hadir nggak tahu ya. Kalau mereka sempat ya hadir gitu ya. Ada yang noong ini teh, noong itu ngintip ya, ngintip, ngeliatin gitu ya. Saya mah tidak bakal tergoda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian semuanya ya. Noong tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Jangan nyepam ya komennya. Kasihan yang lain ketutup atau udah pengen komen yang lain juga ya. Hai Espirial. Sayang Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natalia Margareta. Aduh sama sim. Kelek bau. Cica Febriana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sepi, iya, baru lab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Nina gaya neng Nina gaya. Neng Nina gaya neng Nina Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, salam Sunda Kalimantan Barat. Siap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin yang tadi Kang. Ya. Dan kamu benar siap. Ustaz Ali pun sekarang mode gacor ya Kang. Iya. Kudu sabar. Resiko cobaan iya. Udunnya merek apa Kang? Super. Nih, super nih. Rek pangmelikeun. Ayo tuh pangmelikeun. Tap-tap layar, oh bagus. Lamun teu nyepam, tadi baca cenah Kang. Jarum, ya super. Naikin debatannya baho. Iya. Lanjut, ya mau. Gelis. Wakwai si gelis. Wah ini sematkeun sih ya. Kumaha cara nyematkeunnya? Kok nggak bisa nyematin? Gimana cara nyematin? Replay, translate, pin, komen. Nah, siap dipin baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Sehat selalu ya. Insyaallah. Wilujeng wengi Kang, mohon mangga wilujeng wengi. Undang Oten Kang, siap. Sapoe sabaraha bungkus? 2. Teh Mima, syukron. Teh Mima jangan lupa oleh-olehnya ya. Masya Allah, Teh Mima. Orang mah main teh ke luar negeri, ayah aku mah ajentul di dia di kursi ya. Duduk terus di kursi, aduh Masya Allah. Mau nge-WA, dingin, cuek. Nge-WA kapan, dibalas kapan. Enggak, so mending lab. Mending lab aja udahlah, daripada pusing kepala ya. Apa cenah? 2 bungkus kuat. Curhat, iya. Saya curhatin aja udahlah. Udah tanggung. Wih, Matius. Sebelah. Ya. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Om Ustadz? Sehat? Saya bukan Ustadz, saya mah. Saya penginjil jalanan. Saya. Om Ustadz. Om Ustadz. Om Ustadz. Om siapa? Kamu lagi apa di sana? Hah?
Ya, Lagi apa di sana? saya di sini lagi santai, minum kopi, merokok, sambil Sama menghayal. kayak saya kalau begitu ya. Karena menghayal cewek saya. Kamu udah makan belum? Tidak mau ke debat ini. Kenapa tidak mau ke debat hari ini? Ya undang Kristen. Otenya tidak ada baku hantam. Lagi sakit perut dorang. Hai. Lagi diare, berencet-mencret. Diare. Jadi lagi belum mencret. bisa naik. Oh, Lagi diare dorang itu. kalau mencret itu harus banyak minum kopi. Itu kopi Iya. hitam. 1 tambah 1 tambah 1 jadi berapa? Ya, 1. 1 tambah 1 tambah 1 jadi berapa? Kalau 1 tambah 1 tambah 1 3. 3. Tiga. 3 tambah 2 tambah 3 jadi berapa? 3 tambah 2. Pusing kamu bilang begitu. Iya. Tiga. Pusing ya. Boleh nggak Tambah aku nangis 2. dulu? 3 tambah 2 4. 3 tambah 2 4. 3 tambah 2 4. 3 tambah 2 4? 3 tambah 4. Oh, oke. Bang Matius. Kalau 5 ya, Udahlah nggak usah ngitung lah, pusing lah. 5. Nggak usah ngitung, pusing. Wih, nggak usah ngitung, pusing. 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 Nah, Aku pusing di kepala nih. kalau ada yang mau berdebat silakan naik, kita diskusi baik-baik ya. Kristen-Kristen ya. Ya. Bang Matius punya duit nggak? Ada tabung 10.000 satu hari. Oh, 10.000 satu hari. Satu Kalau hari sebulan 10.000. itu berapa? Nah, 5 juta semua. 5 juta. Kalau 1 Ya. tahun jadi berapa? 100. Wih, Semua. banyak ya? 100. Banyak ya uangnya? Banyak. Celengan saya beli celengan ayam-ayam yang celengan saya beli di pasar. Mau Celengan dipakai apa ayam-ayam itu uang? saya beli. Oh kawin lah dengan Mikana, mau lamar Mikana, saya punya cewek. Mikana, ngelamar Mikana. Waduh. Ya. Sama si Rasmi mau? Kepada ini sudah lama tidak muncul-muncul. Oh, sama si Rasmi Hanya mau? lagi sakit. Si Rasmi mau? Yang mana itu Yang keteknya bau babi? Oh Rasmi. Kakakku. Yang bukan dapat foto itu di profil Rambu Kepang 2, bukan? Ya. Oh itu Yuni, Ibu Yuni. Oh Yuni. Mau sama Yuni? Ibu yang dia punya profil Rambu Kepang 2 itu yang tak ikat. Rambut Kepang 2? Iya. Iya, profilnya itu. Kalau si Rasmi itu lebih Kristen. enak si Rasmi. Mau Rasmi? Rasmi enak. Dicolok Itu kompor, pernah dikeluarin ke berdebat bawah dengan sama saya, kulit-kulitnya jepret. Itu pernah berdebat dengan saya deh itu. Pernah berdebat. Pernah baku debat? Pernah berdebat dengan saya tuh di sama Inspirasi. Berapa kali baku debat? Dengan Om Lopo Neng. pernah. Hah? Pernah berdebat dengan saya. Om Lopat. Hah? Jadi kalau Pernah. nabung sehari 10.000 Sakit itu sebulan 5 juta? Memang sakit. Dapat ujung-ujung saya dia bilang gila. Memang ini orang. Iya dah itu. Mama Lanjut. dibilang gila. Dia. Semua. Dia bilang saya gila. Waduh. Saya bilang gila di mana? Kalau saya gila saya makan tai. Yang makan tai di Bible siapa kamu? Ih, jorok kali. Ajaran di mana itu makan tai? Wih, Saya bilang. jorok weh. Sebagai itu jorok orang itu. Kenapa Jorok. itu orang jorok? Saya bilang saya ini so Islam. Saya ini so Islam. Weh? Saya ini mau makan yang halal, yang dilarang Allah itu tidak bisa dimakan. Yang makan betul. itu yang Allah kasih halal begitu tidak makan. Kalau yang dilarang Allah tidak bisa dimakan itu. Babi haram tak bisa dimakan. Anjing, tikus Matius. semua tidak bisa. Matius. Ya. Seorang sana yang Kristen itu mukanya ada yang kayak gini nggak? Kayak sampai yang siapa? Kayak saya. Yang Ustad? Oh tidak ada. Di sini dapat orang jelek-jelek di sini. Wih, Hitam. masa? Kristen, hitam di sini. Iya. Jelek-jelek.
Itu kenapa mereka jelek-jelek ya? Kita kuat makan babi. Makan babi. Ini parah nih. Saya dulu kuat makan babi tapi saya tidak. Tenang. Dulu saya Makan babi sok bisa jelek muka. Saya berhenti. Makan babi sok bisa jelek muka. Sudah, so ganteng. So berhenti makan babi itu sudah ganteng saya sekarang. Oh. Sudah masuk Islam, sudah mau Arab, sudah ganteng muka. Orang-orang bilang kumis. begini, Matius kamu ini Kumis sudah berapa lembar Kalau itu kumis? bercahaya. Berapa biji itu kumis? Ini dapat istilah kumis lele. Oh, kumis lele kayak si Bom ya? Saya ini di bengkel, kerja di bengkel. Saya bilang Itu begini kenapa sama si saya Bom punya papa. marah-marah ke Matius? Si Bom marah-marah katanya saya dibilang monyet sama saya waktu Matius. itu, saya ini kan tidak tahu baca. Baru saya suruh bikin sama orang ini akun TikTok. Saya tidak tahu. Iya. Tidak tulis saya punya nama. Dia tulis Bom monyet. Saya masuk di situ. Baru selamat malam. Oh malam. Kenapa kamu tulis ini saya punya nama monyet? Hah? Di mana? Saya punya nama itu Kudus. Saya dulu akun Roh Kudus. Aku bantah di saya nih Pak Bom. Dia bilang kamu ini buta, tidak tahu baca itu. Itu kamu punya akun TikTok Bom monyet. Bilang saya monyet. Bom monyet. Hah? Di mana? Bom ini? sok marah itu. Iya, baru saya turun. Wih. Saya pergi sama ini yang suka bikin TikTok ini. Itu siapa ini? Aduh, dorang cuma ketawa-ketawa. Ini Cari orang sekarang yang bisa percaya. sekarang tolong namanya dilihat siapa dulu. yang dipakai? Ini apa sama? Ini sekarang namanya siapa yang dipakai ini? Bom monyet. Hah? Aduh, pantas dia marah. Ini sekarang yang dipakai sekarang namanya apa ini? Ini orang yang saya suruh backing, orang baik ini, Matius. Matius apa? Gurunda Matius. Oh, Gurunda Matius namanya ini sekarang. Gurunda Matius. Menangis sih. Lucu. Menangis. Aku menangis. Menangis itu. Baru saya ini begini. Baru saya ke bengkel. Karena di bengkel. Apa tuh, ada apa di bengkel? Saya ini, saya bilang saya mau jadi papa. Saya bilang, kan saya kan ini cewek-cewek ini kenapa tidak suka? Saya bilang sama si papa, baru ada yang suruh sama saya. Matius, kamu ini kalau mau suka ganteng, saya itu Bang, tak sama digembok aja, Bang. papa. Kalau nggak keluar lagi digembok, mau keluar lagi nggak? Siapa itu? Baru Matius, jatuh kan? sama Ya. papa saya. Baru bilang, Matius, saya sama-sama kamu punya papa, kenapa kamu jelek? Saya tanya betul. Baru saya punya papa, takum batanya, saya tanya saya punya mama. Mama, kenapa saya jadi jelek begini? Saya punya mama marah. Tidak boleh bilang begitu. Sekarang ganteng. Ayo. Kenapa saya jadi jelek? Kenapa mama tidak lahir saya ganteng? Orang bilang mama tidak makan nasi putih. Supaya mau putih ini muka bersih. Matius itu sudah dari sana. Sudah Tuhan kasih, terima. Kalau mau suka cewek suka banyak duit. Bisa banyak duit. Barat jelek cewek mau suka penting banyak duit. Banyak duit ini di bengkel. Matius, bagaimana? Bang Matius, bisa nggak on cam? On cam, bisa nggak on cam? Aisyah malu saya. Biar Mikana makin makin terguncang. Baru begini Oke. cerita. Ayo, udahlah, Pak on cam. Malu saya. Gak Please, apa-apa, malu, kita sesama malu. umat Muslim harus saling menampakkan apa yang Allah Saya ciptakan. tak ada Allah yang dipanggil dengerin dulu mau Bang maksudnya Matius. muka. Allah, apa yang Allah kasih kepada kita harus kita syukuri. Apapun itu, insya Allah nanti akan berkah. Ada hikmahnya di balik semua itu. Misalkan ya muka Bang Matius menyon kayak gini nih, gitu kan. Gak apa-apa, harus pede jadi orang. Harus pede. Nah saya aja so ganteng gak laku. Saya malu. Dan basuar kalau mau di muka basuar mau gemetar tuh gemetar. Saya basuar. Malu saya ini. Gak usah malu, gak apa-apa Bang Matius. Gak apa-apa, santai aja. Kalau sesama umat Muslim itu kita saling menyemangatkan. Saya ini mbak curhat. Orang bilang begini. Ini saya aja ya Bang Matius dikasih kacamata ya sama cewek.
Ingat terus kalau dipakai, Ganteng. makanya Kamu pengen diganti ganteng. tapi nggak mau, Kalau melekat kamu- terus gitu Bang Kalau Abu Matius. Ustadz ganteng. Ada aja yang Saya bawa- bukan ada ustadz, bawa Bang Matius. kacamata. Saya bukan ustadz, saya penginjil jalanan, bukan ustadz. Jangan manggil ustadz, weh. Anak jalanan. Turun dah. Iya. Ay, baru begini. Saya ini di bengkel. Baru saya Bengkel. cewek-cewek di sini ini, orang tidak mau kerja di bengkel. Matius, kalau kamu mau suka dengan saya, kamu harus ada motor besar. Saya bilang saya tidak tahu bawa motor. Tidak tahu bawa motor. Bentar, Bang Matius kerja di bilang bengkel, begini. tapi nggak bisa bawa motor. Tidak tahu bawa motor saya ini. Ini parah. Saya ini tadi tidak tahu bengkel, tapi belajar. Tidak tahu. Saya di bengkel ini, pekerjaan ini, saya tahu begini dapat cerita. Om ini ganti oli, ganti bahan, ganti kampas rem, ganti kampas otomatis, itu ganti busi, itu. Tapi kalau semesin saya tidak tahu saya. Oh, Mesin-mesin tidak tahu. Saya tampal ban begitu, ganti oli. tempel ban ya. Tapi kalau sebagian mesin saya tidak tahu saya. Sehari Bang Orang Matius bilang dapat begini. duit berapa? Bang Matius sehari. Tidak tahu ganti bagaimana itu duit itu. Pokoknya orang mau bayar, tampal ban itu. Yang warna merah itu 10.000. duit. Yang warna merah itu berapa? Biru, bukan merah, biru. Yang biru berapa? 100.000 biru. 100.000. Yang warna biru 100.000. Yang warna merah Tidak ada merah. tidak ada merah, biru semua. 10.000 biru. 10.000 biru, 20.000 10.000 biru, semua biru pokoknya ya. biru. Sama biru dah. Baru begini cerita ini saya baca. Saya bilang sampai nasib ini sampai tua di bengkel begini, sampai tua di bengkel. Saya bilang, saya punya mama bilang, ini gara-gara kamu punya papa ini. Hah? Punya papa? Saya di bengkel gara-gara saya punya papa. Kenapa? Dapat cerita begini. Saya punya papa dulu ada motor, ada Honda Win, motor dulu. Honda Win, ya itu tahun 80 ya. Di bengkel ini. Baru tampal ban ini, saya punya papa ini, dia kasih bocor ini ban-ban lain. Dia kasih bocor. Saya punya papa punya ban cuma bocor satu. Baru saya punya mama ini ada hamil sama saya, ada hamil ini. Hamil sama cerita ini. mama. Bentar. Wait, bentar. Bukan Honda Mama Win Bang itu, Pan, motor Mama Bang Tiger Matius atau motor dulu, hamil sama dulu. Bang Matius. Apa? Tak punya mama ini ada hamil sama saya. Hamil sama Bang Matius mamanya? Saya masih di perut mama. Oh, Saya Bang Matius masih di perut sama saya punya hamil. mama. Saya pikir mama baru saya dihamili punya sama papa Bang ini. Matius. Siapa Ya otot Allah. berkokok. Begitu. Begitu. Baru sudah. Mengerti saya bicara, mengerti kan? Mengerti? Bisa. Enggak. Bisa punya bahasa. Enggak. Aduh, bagaimana pusing? Saya ini dulu ini begini cerita. Saya punya papa dulu, saya punya mama waktu hamil sama saya masih di perut mama saya. Waktu mama Bang Matius, bentar pelan-pelan Bang Matius. Waktu Bang Matius, waktu mamahnya Bang Matius hamil sama Bang Matius. Papa saya itu sering pergi bengkel. Sudah bantu-bantu di bengkel. Akhirnya saya punya mama bilang, ini gara-gara kamu punya papa dulu malas-malas mau kerja, cuma tahu duduk berrokok di bengkel. Sekarang kamu punya nasib kerja di bengkel. Sama kayak Saya bilang bapak. begini, Iya. apa hubungan ini? Dulu saya punya papa malas, mama bilang. Oh, Dulu gitu ya. papa Pemalas ya. Berrokok di bengkel terus. Tidak mau kerja. Ini Bang Matius, mamanya tapi sekarang Bang Matius. sekarang seragin di Bang kebun. Matius, bentar. Mamanya Bang Matius hamilnya sama siapa? Sama papa saya. Papa. Terus? Saya punya mama hamil sama saya punya papa. Itu. Terus? Saya punya mama waktu itu hamil sama papa saya. Digimanain bisa hamil itu?
Saya punya mama hamil sama saya punya papa. Di gimana ini tuh kok bisa hamil? Tunggu, saya ambil kopi dulu, mau ambil kopi. Tunggu, Oh, iya. saya ambil kopi di dapur. Oke. Baku kepala pusing. Aduh. Gak apa-apa sambil nunggu oten ya teman-teman ya. Sambil nunggu oten, di-tap-tap layar dulu guys ya. Di-tap-tap layar, diposting ulang ya. Di-share-share, jangan lupa love oranye tuh diklik ya. Buat kalian absen ya teman-teman. Aduh, Masya Allah ya. Bang Wanwin, syukron jejak Allah haran kasiron. Ketikanya di laptop neng, HP dipakai lab. Oke. Mana nih? Wah, Bang Dio nelpon. Pakai lab HP-nya Bang Dio ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Oke, buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi ya, yang mau bertanya tentang kekalistengan ya, silahkan naik ke atas ya. Jangan lupa dibawa otak dan ilmunya, jangan lupa dibawa ya. Kita sambil nunggu Bang Matius. Kan sok betul-betul selalu buat ngakak. Oh gitu, ngakak ya. Oke, makasih banyak ya. Syukron Bang Wawin. Kalau mau ngasih gift, jangan ke saya, ke Bang Matius aja ya. Kalau mau ngasih gift, buat dia beli kopi, beli rokok ya teman-teman. Dia seorang mu'alaf cerdas, walaupun kocak, tapi dia pintar loh. Sebenarnya pintar. Saya suka sama orang-orang polos seperti ini ya. Kayak si yoga gitu kan, polos kan. Jadi kalau orang polos yang seperti ini, insya Allah ya, Allah memberikan kelebihan dan kekurangan kepada manusia. Kadang orang pintar tidak bisa amanah untuk mengemban amanah dari Allah. Berucap bohong, kelakuannya jelek, kelakuannya nggak benar. Tapi orang yang seperti ini, kelemahannya dia ada kelemahan sedikit ya, kurang sempurna. Tapi orang seperti ini biasanya jujur. Biasanya tanggung jawab. Orang seperti ini ya, yang saya tahu gitu ya, pengalaman, karena kan saya ganteng, jadi tahulah pengalaman kayak gini guys ya. Suruh on cam Kang, gak mau, dia gak mau on cam. Udah saya undang gak mau. Insya Allah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bang Matius, jangan-jangan dia nggak bisa buka mute nih. Bang Matius, ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Silakan naik. Burunda Matius, padahal ganteng dia, padahal dia ganteng. Cuma lah gitu ya, manusia itu nggak ada yang sempurna. Kadang kita punya kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kadang di rumah tangga itu kita bahagia dalam hal harta ya. Tapi dalam hal keakhiratan, dalam hal kebatinan, kadang itu kita tidak mendapatkan. Ini jadi gak ada yang sempurna hidup di dunia ini ya teman-teman ya. Gak ada yang sempurna. Jadi kita nikmati aja. Kadang kita romantis gitu ya, berkeluarga, sakinah, mawadah, warahmah gitu ya. Tapi ekonomi kurang, ada aja kekurangannya. Kita ini kurang bersyukur sebenarnya ya. Allah udah ngasih napas ke kita aja, harusnya kita bersyukur bisa hidup. Kopi di warung ya, Bang Matius itu muslim Bang, baru mu'alaf dia, baru mu'alaf. Silakan kalau ada yang mau ngasih gift, jangan ke saya, ke Bang Matius. Ya, ke Bang Matius. Baru mu'alaf dia, awalnya dia, debat sama Bang Jumat juga. Kopi tadi, ada siral kopi, gula tabuang di meja. Pak, kalau tidak mau kasih bersih mau dimarah. Saya siral kopi. Ini gula tabuang. Tahambur di meja, dia marah. Mesti kasih bersih, kalau tidak mbak semut. Oh, kenapa itu berhambur? Gara-gara ini cepat-cepat mau Ricky. Ricky. Tahambur. Baru ini lanjut tadi
Ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak Unang. Ya. Pak Unang, giginya udah dipasang belum? Gimana? Giginya udah dipasang belum? Belum. Baru dibuat. Oh, baru dibuat. Pak Unang gimana? Udah jadi nabi sekarang? Waliullah. Oh, wali, udah jadi wali ya. Itu yang Waliullah lantiknya di siapa? Indonesia. Yang lantiknya siapa, Pak Unang? Saya. Oh, dilantik sama diri sendiri. Iya dong. Saya belum buka tuh, masa dilantik sama diri sendiri? Pada tanggal 1 Desember tahun 2023, udah 1 tahun 7 bulan. Matius, ini Pak Unang ini aku jadi wali, dia aku nabi. Astaga, tidak ada. Ini saya punya ustadz bilang itu wali itu tidak bisa mau diangkat diri sendiri. Iya. Wali yang angkat dirinya sendiri. Wali yang benar itu, waliullah yang benar itu ditunjuk oleh Allah melalui Rasulullah. Karena Rasulullah udah wafat, yang angkat diri aja sama. Mengangkat diri sendiri ya. Oh, saya bisa. Tidak boleh begitu. Dosa itu. Tidak bisa. Ya, nggak ada wali di Indonesia, nggak ada wali. Terpaksa saya aja. Jemaahnya ada nggak? Tahu wali itu artis. Jemaah grup wali, artis penyanyi. Nah, jemaahnya ada nggak? Belum ada ya saya. Telaku saya terpayu. Jemaat saya satu ya, Netanyahu akan buat jemaat saya. Oh, jemaat Benyamin Netanyahu katanya. Ketiga Raja Salman di Arab Saudi. Oh, Raja Salman. Dan keempat itu anaknya MBS Muhammad bin Salman. Muhammad bin agar syahadat 3. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kira-kira Benyamin Netanyahu itu kenal nggak sama Pak Unang? Gimana? Benyamin Netanyahu kenal nggak sama Pak Unang? Ya kenal dong. Masa? Kalau saya kenal, dia agar kenal gitunya, agar kenal. agak itu. Kalau Pak Unang kenal, kalau dia nggak kenal ya goblok-blokan. Supaya nggak ada perang dunia ketiga ya. Netanyahu agar syahadat 3, Netanyahu, Donald Trump ya. Agar syahadat 3, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Unang waliullah. Itu Raja Salman tuh harus syahadat 3 ya. Dan MBS nanti meni goreng patut, tetangga nanti meni Unang tuh. Dan MBS Muhammad bin Salman. Aduh, ada orang gila seperti gini. Pak Unang, itu gejala awalnya apa? Pak Unang kok jadi gini? Gejala awalnya itu pemilihan umum di Indonesia. Ya, menurut saya katanya harus wali yang memimpin negara itu bukan presiden, harus wali. Wali. Ya. Harus wali. Unang doang yang milih dong kalau kayak gitu. Yang memimpin negara itu bukan presiden, harusnya wali gitu. Oh, Pak Unang pengen jadi presiden? Ya, wali, saya wali. Lebih tinggi wali daripada presiden. Muka Pak Unang kurang bagus untuk jadi presiden. Agak-agak rumet gitu mukanya. Presiden itu di bawah wali itu nggak ada apa-apanya. Presiden itu di bawah wali itu. Oh iya gitu ya. Iya, nggak ada apa-apanya. Seperti Donald Trump nggak ada apa-apanya tuh. Iya. Pak Unang mulai stresnya di tahun berapa, Pak Unang? Ya? Mulai stresnya di tahun berapa? Saya nobatkan diri saya sebagai waliullah di Indonesia pada tanggal 1 Desember tahun 2000. Pak Unang, bantu doa saya supaya cepat dapat jodoh. Mana cepat dapat jodoh? Jodohnya di sana, kawin saya. Ya, saya cari cewek yang mau syahadat 3 tuh saya akan nikah. Bentar, jangan dulu itu. Saya punya cewek bentar, Bang Matius bentar. Tolong Pak Unang Bang Matius minta doa untuk cari jodoh. Pak Unang udah punya istri belum? Punya. Hanya syahadatnya 2. Oh, istrinya masih ada? Ada. Syahadatnya 2. Saya mau syahadat 3. Saya nggak mau. Oh, umurnya berapa tahun istrinya? Istrinya 60. Mas kolot ya? Kolotnya masih bentang deh. Wah, saya dicolok kempot dikeluarkan manyun sih anu kolotnya.
Aduh. Jangan lupa bantu saya doa-doa supaya saya dapat jodoh. Mau jodoh anak. Ayo, tapi saya sudah ada cewek, makanya. Tapi dia mau dijodohkan dengan Doma enggak? Mau. Masih Kristen. Hah? Mau dijodohkan dengan Doma? Bentar, pengen bersin deh. Domba mana nih? Domba ya, banyak sih. Masa mau kasih kawin dengan domba saya? Astagfirullah. Masa Pak Unang kasih kawin dengan domba? Ya, Ferdi, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Dari Kristen, Bang? Ya betul. Ya. Ini Bang Matius ini seorang mu'alaf, Bang. Baru berapa bulan gitu dia mu'alaf ya, Bang ya? Ya. Dia, kenapa dia menjadi mu'alaf? Kata Bang Matius, Tuhan saya kok kayak beca, katanya ada 3 rodanya. Betul nggak Tuhan Bang Ferdi 3? Seperti apa yang dikatakan oleh Bang Matius? Oh, kalau saya sih tanggapannya begini. Sederhana saja. Iman tuh bukan apa ya. Maksudnya kalau saya sih sederhana, maaf ya kalau mungkin saya salah atau benar. Saya biasa melihatnya orang-orang yang pada pindah agama ini biasanya kayak ibarat seperti sales minuman. Iya. Oh gitu. Karena begini. Kenapa saya bilang sales? Oh, ya, bentar. Sebelum dia lanjut, bentar. Saya mau nanya dulu. Bang Matius sales atau tukang tambal ban? Saya ini kayak di bengkel, bukan baju bengkel, bukan sales dia. Gimana sih? Ini. Oh, kamu ini bilang Fardi, bilang saya jual minuman, Sorry dong, saya ini sudah mabuk. Kalau dulu saya mabuk, masih di Kristen. Sekarang saya sudah sadar di Islam. Saya sudah menemukan saya punya agama benar. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saya lanjut? Nabi, utusan. Boleh saya lanjut? Boleh. Silakan. Boleh saya lanjut, Bang Matius? Silakan. Sudah ada yang bilang silakan. Nah begini, maksudnya kenapa tanggapan saya bilang sales? Karena begini, kebanyakan yang terjadi itu ketika dia pindah agama, dia menjelek-jelekan agama yang dia anut pertama. Jadi seperti sales itu begitu. Sales itu kalau sales minuman itu kalau dia pindah ke kayak Coca-Cola, pindah ke Fanta, dia akan menjelek-jelekan Fanta. Sebenarnya begini, saya mau luruskan. Begini, saya mau luruskan ini. Sebenarnya bukan menjelekkan itu, tapi kita itu menyadarkan sesuai fakta yang kita tahu waktu masih di Kristen. Karena begini, karena Bible itu di Kristen itu dia berbeda dengan apa? Dengan ajaran Yesus. Ketika kami masuk Islam, kami mau menjelaskan kepada orang-orang lain kebenarannya. Kami cuma menyampaikan kebenaran sebagai sudah masuk Islam ini. Kebenaran, bukan menjelekkan. Tidak. Kalau mau bicara menghujat, sebenarnya Bible ini sudah menghujat kalian sendiri. Mengatakan coba sedikit. Masa Tuhan diumpamakan digunakan? Mengerti itu? Maaf ya. Tidak ada. Maksudnya begini, kebenaran seperti apa yang kau mau kasih tahu tuh? Coba kau bilang dulu. Woi, Matius jawab. Coba bilang dulu. Kebenaran macam apa yang kau mau bilang tuh, coba. Oh ya, satu-satu. Kalau memang Bang Matius itu udah mualaf, ganti nama dong. Masih Matius ini yang aduh. Ya, belum sebenarnya dirubah nama KTP-nya, tidak Bang. masalah. Yang penting hati. Belum hati dirubah kita KTP-nya, Bang. lurus, kita menyembah Allah. Nama tidak masalah. Hah? Kenapa? Nama saya masih kecil itu. Kalau nama saya di Islam itu sudah Rahmat sekarang, Rahmat. Kenapa? Itu Matius sudah nama TikTok Biarjo. Sudah nama lalu itu. Nama masa lalu itu. Masa lalu. Jadi begini, saudaraku. Kalau saya mau bicarakan ini masalah ketuhanan ini. Artinya, di sini ini saya lihat di Kristen ini sebenarnya kalau macam di dunia politik ini ada pelanggaran HAM, pelanggaran hak asasi manusia. Itu. Sebenarnya
ada pelanggaran hak asasi. Karena begini, kenapa saya mengatakan ada pelanggaran hak asasi? Karena kalian memaksa anak orang, anak manusia menjadi Tuhan. Itu pelanggaran, itu tidak bisa. Itu melanggar kode-kode etik, itu melanggar kode, tidak bisa memaksa anak orang. Karena begini, Yesus itu dilahirkan sebagai anak manusia. Kenapa tiba-tiba kalian paksa dia menjadi Tuhan? Ini berbelak-belakan dengan Yesus sendiri. Makanya saya bilang ini pelanggaran, ini memaksa orang jadi Tuhan. Sedangkan Yesus itu tidak mau dibilang Tuhan. Dia mengatakan dirinya hamba, utusan. Kenapa? Karena di situ Gabriel itu kan mengatakan, malaikat mengatakan, kamu akan mengandung seorang anak manusia. Akan lahir seorang. Kenapa tiba-tiba dia jadi seorang Tuhan? Sedangkan malaikat tidak bilang, kamu akan lahir mengandung seorang anak Tuhan. Tidak ada. Manusia. Kalau kita mau merujuk ke Bible, mungkin dari 100 ayat, lebih dari itu, paling banyak Yesus itu mengatakan dirinya itu sebagai utusan. Kalian cuma ke Yohanes yang cuma 1 ayat, firman itu adalah ya, Bapa firman itu perkataan. Sedangkan firman perkataan Yesus ini membawa perkataan Allah, Bapa itu. Siapa kenapa dia kalian bilang Tuhan? Itu mengerti? Siapa bicara mengerti? Jangan ketawa bang, dijawab aja. Ketawa lagi, tidak boleh ketawa, serius ketawa, kalau bak ketawa menghina pas saya itu, menghina kamu bak ketawa pas saya. Ya betul. Jangan ketawa. Bak ketawa aja. Jangan ketawa. Diam, jangan ketawa. Itu menghina loh. Saya lupa. Kalau saya bak ketawa bisa, saya ketawa sendiri. Ayo jawab ini. Siapa dapat nama ini? Aduh, saya lupa dapat nama ini. Siapa dapat nama ini? Namanya siapa? Ferdi. Ayo jawab Ferdi. Jangan macet. Ferdi macet. Karena Yesus itu dia lahir ketika ini, coba bayangkan, sebelum Yesus ada di dunia, itu malaikat atau Gabriel itu sudah mengatakan kepada pemuda, kamu akan mengandung seorang anak manusia, bukan seorang yang dikasih anak nama Tuhan. Yang dikasih nama siapa? Itu Yesua, apa itu? Bukan, Immanuel. Immanuel. Kenapa jadi Yesus? Nah, so ngaco itu. Ini parah nih. Wah, dia dari mana yang jadi Tuhan ini? Macet. Sampai kenapa? Kalau malaikat bilang kamu akan mengandung seorang anak manusia, kenapa jadi Tuhan? Itu. Ayo jawab Ferdi. Ayo jawab ayo. Begini. Saya itu tidak mau menjawab apa yang kau tanya. Karena begini, kau kan sudah pindah agama. Jadi percuma saya jelaskan kasih kamu juga. Kamu nggak dengar dulu. Bukannya kamu punya pendeta. Bukannya harus menyampaikan Injil ke seluruh umat, ke seluruh tapi begini. makhluk. Saran saya bro. Makhluk. Matius. Saran saya begini, Matius. Kamu kalau udah pindah agama, lebih mendalami lagi agama Islam aja, jangan kembali. Nanti ujung-ujungnya kamu balik lagi nih. Kamu kayak nggak mau tidak bisa. Siapa Ustadz bilang begini? Ustadz bilang, Matius, sampaikan ayat biar sekecil ayat ilmu, biar kamu punya ilmu sampaikanlah sedikit. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Begitu. Itu Islam mengajarkan. Tapi kalau di Kristen tidak disampaikan. Di Kristen mana disampaikan itu? Tidak ada. Saya secara pribadi yang meragukan saja. Takutnya kamu nanti saya juga ragu soalnya terhadap Bang Ferdi. Bentar Bang Ferdi, saya juga ragu terhadap Bang Ferdi. Bang Ferdi punya iman nggak Bang Ferdi? Kalau saya tanya sampean punya iman nggak kira-kira? Saya punya. Ya saya sama. Tanya ke Bang Ferdi. Saya udah jawab, saya punya. Saya tanya ke Bang Ferdi. Bang Ferdi punya iman nggak? Saya punya iman. Kalau Bang Ferdi benar-benar punya iman, seperti apa yang tertulis di dalam Bible ya, di dalam Bible, kalau kamu punya iman sebesar sebiji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Sekarang Bang Ferdi ke gunung, pindahkan gunung.
Tawa dia. Saya mau tanya. Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya. Kalau saya bisa memindahkan gunung, saya bisa pindahkan gunung kembar dari dapur ke kamar. Bang Kian Santan ini agamanya Muslim. Apa? Menangis dia. Agamanya Muslim. Kalau menangis, apa? Menangis dia. Jangan nangis. Maksudnya sampai agamanya Muslim ya. Untuk kebenaran. Kian. Kamu ngomong apa? Kian Santan ini agamanya Muslim. Oh, Islam. Sampai agamanya Muslim ya. Ya. Oh, ya. Jadi begini. Saya tuh mau sedikit kasih pencerahan saja buat teman-teman. Kadang-kadang begini, orang tuh sampai agama pun memperdebatkan agama mana yang baik, mana yang tidak. Sebenarnya saya secara pribadi lucu karena begini. Agama Kenapa itu jadi curhat, Bang? Kenapa jadi curhat? Kembali ke pribadi. Begini. Kenapa jadi curhat? Ini bukan salah curhat. Maksudnya dengar Dia dulu. curhat, Bang Matius. Dia curhat, Pak. Begini, Pardi, tunggu dulu Pardi. Ini bukan masalah Saya tanya, apakah begini? Saya Dengar tanya, dulu. kira-kira menurut kamu, tunggu dulu, saya tanya sama kamu Pardi, kira-kira menurut kamu, Yesus itu membawa agama, turun menyampaikan agama, Yesus itu? Hah? Benar, begini. Kalau kamu bisa. Begini, kamu dengar. Begini, Saya jelaskan sama sebenarnya. kamu juga nggak paham, kamu bukan agama Kristen kok. Percuma Tidak, saya jelaskan. begini. Kalau sama Kristen, Artinya di juga saya sini mau. kita ini bukan membahas agama. Jangan bawa-bawa agama dong. Tidak bisa. Agama beda. Kita ini di sini edukasi, inspirasi mencari edukasi. Edukasi orang, cari edukasi. Begitu. Bukan mencari agama ini. Silakan agama kamu, Pardi silakan. Agama saya silakan. Tapi kita mencari edukasi. Cari kebenaran begitu. Membahas ini. Apa salahnya? Sesuai yang dengan Islam ini. Begini, dengar. Islam ini membahas, membuka sesuatu ini melalui data. Besok jangan Dengar dulu. Matius. Saya bicara. Matius. Tidak boleh potong bicara. Besok jangan kau belajar bahasa supaya berdebatnya bagus. Oke. Jadi kita begini. Kalau di Islam ini berbicara pakai data, fakta dengan kebenaran. Kalian pakai data, cuma bahas data tidak terima. Katanya kamu salah ngomong tuh. Datanya, tapi kau yang salah ngomong nanti perbaiki dulu bahasa supaya berbicara. Tidak ada. Saya ini tidak salah ngomong. Saya orang bilang pintar. Salah ngomong di mana? Kalau dulu saya salah sembah, tapi sekarang tidak salah sembah. Coba saya tanya ke netizen yang di bawah. Bang Matius sekarang pintar nggak? Coba saya tanya ya. Sama netizen, biasanya netizen jujur kalau netizen ya. Pintar tuh, hampir 100% ya jawabnya pintar itu Bang Matius. Kalau Bang Perdi pintar kalau Perdi pintar atau bodoh? Perdi. Jawabannya longor semua, longor botol. Aduh, Perdi kalah kau sama si Matius. Botol, longor. Sebenarnya Perdi, kita ini mau mendebat baik-baik, tidak membahujat ini, Ini kita ini edukasi, mencari. Saya juga. Tapi saya begini, saya tidak masuk pada perdebatan. Ini suaranya. Kalau kamu ke jaringan itu terganggu itu, coba naik di pohon dulu, cari jaringan, naik di pohon. Naik di mana? Pohon, cari jaringan. Dipikir burung. Naik di atas itu jaringan mendapat. Saya begitu biasa, naik di atas, cari jaringan. Cari yang tinggi-tinggi, dapat jaringan itu. Pardi, suaramu? Iya. Jadi begini Pardi, kita ini cuma sekedar sharing. Artinya di sini kalau saya mengatakan Yesus datang atau Yesus tidak tahu dirinya itu
Yesus tidak mengenal Kristen. Kira-kira bagaimana? Masuk tidak? Kamu terima tidak? Yesus tidak mengenal Kristen. Gimana menurut kamu? Kalau saya bilang Yesus tidak mengenal Kristen, itu menurut kamu bagaimana? Kamu terima? Kamu bisa berikan bisa bentak itu sesuai data? Bukan bisa dibentak, bisa disanggah sesuai data. Ya, Yesus tidak mengenal Kristen. Itu. Menurut kamu bagaimana? Artinya, kalau saya mengatakan Yesus tidak mengenal Kristen, betul sesuai data. Ya. Data yang ada itu. Karena Yesus datang ini untuk siapa? Bukan untuk Bani Kristen, Bani Israel, bukan untuk orang Kristen, orang Israel. Domba-domba yang hilang itu. Sedangkan kalian ini tidak tahu dari mana sampai muncul Kristen ini. Kalau kita mau bahas di Korintus, waktu ketika Paulus ke Damsik, Korintus, ketika Paulus ke Damsik, dia mengatakan kepada murid-muridnya, Kristen, pengikut Kristus. Berarti tidak ada kalimat kata dari Yesus mengatakan kalimat Kristen, Kristus tidak ada. Jadi Yesus tidak tahu Kristen itu. Yesus gak kenal Kristen, intinya kata Bang Matius. Tidak kenal. Sampai Yesus mengatakan kalian bodoh karena Kristus. Itu. Kalian bodoh karena Kristus. Syukur. Itu. Sampai kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Itu harus kita cari tahu. Silakan berbicara dulu, Ferdi. Ganti dulu, berbicara dulu, silakan. Jawab itu. Terserah kamu aja deh, kamu ngomong apa aku ikut aja deh. Kayaknya kamu. Intinya dia udah menyerah diskusi dengan Bang Matius. Ya, diskusinya ngelantur banget deh. Ngelantur banget deh. Jadi aku tuh cuma tinggal Bang Ferdi jawab. Saya arahin ya, saya arahin. Tinggal Bang Ferdi jawab. Bilang begini, wes sakarapmu. Wes sakarapmu. Ya udah. Gini. Gini Bang Ferdi, kira-kira kata Bang Matius nih, Bang Matius pengen tahu Yesus kenal gak dengan Kristen? Itu aja yang dijawab. Macet Oi. Jangan nangis Bang Ferdi, ya dijawab aja. Kenapa Bang Ferdi? Ini mualaf loh, cerdas loh dia loh. Bang Matius. Biar Bang Ferdi tahu. Dibuka mute-nya Bang Matius. Wih, Bang Matius. Dibuka mute-nya Bang. Oh, kayaknya lagi nambah. Coba dijawab dulu Bang Ferdi, ada musik. Saya lagi live di YouTube Bang Ferdi. Maaf, musiknya dimatiin dulu. Bang Ferdi. Nah gitu, kalau ada yang mau ngirim gift ke Bang Matius aja. Lumayan buat beli kopi, rokok, jangan ke saya ya, ke Bang Matius. Kalau mau kasih sedikit rezekinya ya. Dia mualaf cerdas loh. Dia mualaf itu gara-gara gak mau, kata dia ya waktu debat sama Bang Juma tempo hari, dia gak mau punya Tuhan kayak beca katanya. Ada 3 rodanya gitu. Seriusan. Makanya dia mualaf. Alhamdulillah. Bang Matius atau Bang Ferdi dijawab dulu Bang Ferdi. Boleh? Aku dengar aja deh. Aku dengar aja, manut aja apa yang dikatakan Matius, manut aja aku. Enggak, saya ini sama saya aja. Sekarang Bang Matius lagi mungkin bikin kopi tadi, kopinya tumpah tadi ininya. Kasihan gulanya. Dia takut dimarahin jadi diberesin dulu sama dia. Dia orangnya jujur. Allah kan memberi menjadikan manusia itu nggak ada yang sempurna, ada kekurangannya dan kelebihannya. Nah, kekurangannya itu kita jadikan kesempurnaan. Udah itu Matius. Matius ngajarin aku dulu, siapa tahu besok aku bisa inilah. Ajarin Matius, ajarin. Ajarin.
Syukur kamu kalau ada niat. Begini, saya punya maksud begini, Pardi. Artinya, sebenarnya kitab itu pedoman. Justru kitab itu diturunkan itu seperti begini. Siapa Ustadz bilang, Al-Quran itu untuk pedoman hidup kita punya mencari ilmu. Al-Quran di situ kita belajar. Di Bible kamu itu coba kamu baca dari kitab Kejadian sampai terakhir Wahyu, baca semua. Baru kamu lihat mana yang menjadi ganjal-ganjal di situ, mana yang tidak beres, kamu tidak terima dan kamu punya pikiran dan kamu punya akal. Itu kamu boleh protes sama pendeta. Kenapa begini? Kalau kamu sudah mulai protes, itu sudah tanda-tanda berarti kamu itu sudah mulai dapat hidayah itu. Banyak. Kamu masuk ke Bible, ini kenapa ada begini, kenapa Bible ini sering berbicara begini. Kamu pelajari dulu. Pernah protes nggak ke pendeta? Pernah nggak? Nggak berani ya? Kalau Pardi tidak berani. Tapi kita harus pelajari itu Bible. Jadi begini, kita harus pelajari. Karena banyak orang Kristen ini ternyata dia tidak tahu Bible. Karena mereka itu sama dengan tadi. Ada satu perempuan tadi, saya berdebat dengan cewek. Satu perempuan dengan cewek yang memang dia tidak tahu Bible. Saya bicarakan masalah ayat-ayat Bible, dia tidak mengerti. Dia tahu. Saya bilang, kamu jadi Kristen seberapa lama? Dia bilang, dari lama. Kamu ini berarti tidak jaga baca Bible. Berarti dia tidak tahu. Ini cuma makan doktrin saja ini. Kalau kamu begini Pardi, saya tahu di Kristen ini dari kecil sudah didoktrin. Saya juga rasa seperti itu dulu. Saya didoktrin begini, dibenci begini, harus benci orang Islam ini bilang begini. Dulu saya didoktrin begitu. Tapi ternyata saya pelajari Islam itu baik, agamanya baik, malah kita diajarkan untuk baik, yang halal tidak bisa dimakan, yang haram tidak bisa dimakan, yang halal itu harus dicari. Dan, jadi Islam itu diajarkan dari segi bersih, kebersihan sampai bagaimana dia punya ini diajarkan di situ. Di Islam diajarkan bagaimana berbakti sama orang tua, tidak boleh begini, begitu. Di Bible tidak ada. Bagaimana? Di Bible tidak ada. Pelajaran tidak ada. Tidak ajarkan semua. Jadi semua itu aturan-aturan itu coba kamu pelajari di Al-Quran. Sebenarnya saya tidak mau paksa kamu untuk pindah kamu masuk Islam. Karena Islam itu tidak dipaksa. Saya juga begitu. Saya ini masuk Islam tidak dipaksa. Saya kemauan sendiri. Tidak dipaksa, tidak ada. Tidak dibayar, saya tidak ada. Tapi saya punya hati, saya memakai akal sehat. Saya punya akal sehat. Saya mencari tahu, di sini. Kenapa Tuhan bisa dia makan, minum. Kenapa dia bisa merendahkan diri. Kenapa dia bisa menjadi menebus dosa-dosa di kayu salib. Jadi saya berpikir akal sehat. Masa Tuhan seperti ini, Kristen sendiri yang merendahkan Tuhan, itu mereka tidak sadari. Jadi yang menghina Yesus itu sebenarnya Kristen sendiri. Cuma karena kita ini di Kristen ini termakan dengan kekuatan doktrin yang memang sudah tidak bisa dirubah, itu yang jadi kita pertahankan kita punya kesalahan, bukan kebenaran. Itu susahnya. Itu tidak baik. Saya tahu. Tunggu, saya mau ambil dulu, saya punya kopi. Ada saya taruh di meja, tunggu. Ya, gimana bisa menangkap Bang Ferdi penjelasan yang dikasih oleh Bang Matius? Suaranya nggak ada, Bang Ferdi. Bang
Bang Ferdi nangis ya? Bang Matius ini bukan pendeta, tapi dia pernah kerja di gereja. Sedikit banyaknya dia tahu tentang kekristenan, Bang. Karena dia dulu kalau di Islam itu marbot masjid. Dia pegawai di gereja. Sering menyaksikan, sering mengikuti pendetanya khotbah, Bang. Pendetanya pidato. Jadi dia paham tentang kekristenan. Dia lebih paham tentang kekristenan walaupun ada keterbatasan, dia cerdas orangnya sebenarnya. Silakan Bang, kalau mau disanggah Bang. Kalau kata Bang Matius bukan disanggah. Silakan kalau mau dibentak Bang. Iya, tidak apa-apa. Yang penting kamu itu, kita di sini ini tidak usah istilahnya mempertahankan. Kita kan bisa melihat mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus kita bentak itu. Kalau salah, kita pelajari dari kita. Kita ini kan Bibel, belajar di Bibel. Kabur. Kok kabur? Kabur. Astaga. Jangan-jangan dia itu mulai terharu dengan seperti itu. Mudah-mudahan dapat hidayah banyak itu. Mudah-mudahan dapat. Dia nggak bisa ngebentak narasi Bang Matius. Karena saya jaga tadi itu. Saya sengaja saya bilang, kamu buka di Bibel, kamu belajar. Kamu belajar di Bibel, saya bilang, tidak usah mau. Jadi saya pikir lagi itu ya, kepada cari tahu sendiri. Kalau dia semangat. Saya sengaja bilang begitu. Saya bilang, saya sesuai fakta. Jangan lari. Belajar kalau mau diskusi cakapnya yang baik ya itu ya. Dia seorang mualaf. Halo, selamat malam itu. Malam. Itu. Selamat itu malam. Kristen. Ya. Itu kira-kira menurut itu Tuhan itu dia diutus atau dia sebagai Tuhan? Iya, kamu diam dulu Matius. Kenapa jadi ngatur Bu? Iya, jangan ngomong terus ngoceh terus, dengerin dulu. Ya biarin haknya dia Bu, punya mulut kan dia. Ya nggak bisa dong. Oh kok nggak bisa? Kan ini room saya Bu. Iya dia framing Bible itu pakai tata. Bukan framing, emang dia benar. Apa yang dikatakan sama dia itu benar. Tidak benar apa yang dikatakan dia. Benar, apa yang dikatakan dia benar. Tidak benar. Sekarang saya tanya, mana ada orang mau menabikan seorang. Nah kan mulai kan congornya, congor malampir. Gua tahu lu itu kayak gimana, orangnya kayak gimana lu itu. Congor lu itu dijaga, Kristen banget congor lu itu ya. Kayaknya banyak lu mau gitu kayaknya ya. Begini itu dengar dulu. Congor lu itu harus dijaga dulu. Saya sesuai kata. Kristen banget lu. Udah di bawah lu, kampret. Aduh, memang ini orang. Mereka begitu itu tidak bicara baik-baik. Oh congor saja. Susah. Coba cari Kristen yang bagus. Tadi itu Ferdi bagus itu. Ferdi itu udah sopan, bagus. Ferdi bagus tadi dia sopan. Tapi emang kalau sampai dia turun itu karena dia tahu saya benar. Kalau mereka emang harus seperti gitu, Bang Matius. Ya. Ajarannya harus seperti itu. Ya. Ini siapa namanya? Salahuddin itu nggak usah nyepam, nggak ada Salahuddin itu. Oke. Halo, selamat malam. Udin. Selamat malam. Edward. Halo, selamat malam. Ya. Yang tadi ini, ganti akun dia ini. Yang mana? Suara yang tadi sama, yang tadi bukan, ini. beda. Oh, oke, selamat malam. Bang Edward Kristen ya, Bang Edward ya. Iya betul. Ya silakan kalau mau diskusi sama Matius. Jadi Pak Edward, saya minta hari ini malam ini kita ini bukan mau cari keributan. Di sini kita saling sharing, saling mencari kebenaran ya di sini. Tidak usah kita bawa agama, ya. Oh iya, baguslah. Silakan di sini kita ini mencari. Silakan kalau Pak Edward mau bertanya mengenai Islam, di sini ada Om Ustadz, dia lebih tahu. Saya bukan Ustadz, saya bukan Ustadz. Ya. Kita mencari kebenaran. Seperti begini, saya mau bertanya,
malaikat mengatakan akan lahir seorang anak manusia. Nah, yang jadi heran pertanyaan, kenapa malaikat mengatakan kamu akan mengandung, akan lahir seorang anak manusia? Kenapa dia jadi Tuhan? Nah itu. Kalau Pak Edward mau bertanya mengenai keislaman, silakan. Ya, nah di sini Kang juga. Ya, kita bertukar pikiran di sini. Iya. Okay. Baik. Jadi dulu saya sangat kagum dengan agama Islam ketika saya nonton di TV, ceramah-ceramah Ustadz di TV. Saya kan Kristen, saya malah jadi ragu dengan agama saya. Waduh, ini ajaran Muslim bagus sekali. Kalau dengar di TV ya, di ceramah-ceramah TV. Saya terharu di ceramah-ceramah TV. Nah, ketika mulai ada YouTube, TikTok, terbongkarlah. Agama Islam kok begini ya? Saya tahunya dari TikTok. Iya. Begini, saya bentak ini, tunggu dulu. Anda melihat, saya kaget kenapa ajaran Anda lihat dengan mata Anda sendiri. Akhirnya setelah saya ikuti cukup. Ya, boleh. Iman saya tambah kuat. Bisa narasi Anda. Saya sudah mengerti. Kepada Tuhan Yesus ampuni saya. Sudah pernah meragukan. Ya, tambah kuat. Bentar, Bang Matius. Saya juga sebenarnya dulu kagum ya dengan Kristen. Suka bagi-bagi Indomie gitu kan ke warga ya. Tapi setelah saya tahu ternyata bagi-bagi Indomie itu untuk mengkristenkan Indonesia, saya jadi ragu loh terhadap Kristen. Apalagi setelah tahu sekarang ya, ternyata Tuhannya umat Kristen itu mati terkutuk di kayu salib ini nih. Saya jadi ragu loh. Makin ragu itu saya. Tadinya saya kagum loh, tadinya kagum banget gitu tadinya ya. Tadinya tapi bohong. Tadinya juga saya kagum dan Kristen ini. Tapi ketika ada Kristen berminta perpuluhan, kalau tidak dikasih mau susul-susul di rumah, kasih yang mata besar, mau gertak-gertak orang, saya jadi ragu dengan Kristen ini. Minta perpuluhan, minta duit sama saya. Mana Matius duit? Ini tidak ada duit, dipaksa. Jadi ragu saya begini. Nah, ini Bang Matius. Saya bilang begini, Bang Matius, kemampuan saya cuma 20.000 waktu Bang Matius kerja di gereja, yang suka dilakukan sama pendeta apa sih? Itu. Kalau mau bongkar-bongkaran bisa. Jadi pendeta itu satu. Cuma suka pakoda, jamaah muda-muda, cewek-cewek muda-muda dia suka. Cewek-cewek muda? Muda-muda dia suka. Yang muda-muda, memang dia mau kasih dulu di muka itu. Kalau kita gimana ini sudah biasa itu, Bang Matius? Gimana ini sudah biasa kita difitnah, sudah tahu kita kalau hal-hal begini biasa itu. Paling dulu di depan. Pak Lukas bilang begini. Karena Kristen itu sudah biasa dihina. Kamu yang tua-tua di belakang ya, yang muda-muda di depan. Bang Matius suka disuruh apa Bang Matius? Kalau suka disuruh beli apa Bang Matius? Sudah sangat biasa kita kalau tisu magic berterbi kamar tisu magic. Tisu magic. Buat apa itu tisu magic? Kalau saya mau ceritakan ini Pak Lukas punya kelakuan, malu ini pendeta satu dunia ini, malu. Cuma bisa tertawa. Artinya buat oles-oles ya. Begini. Pak Ferdi, siapa namanya ini? Ini enggak masalah. Siapa namanya Pak Ferdi? Sudah di Edward. Pak Edward, begini Pak Edward. Dengar saya bicara. Artinya Pak Edward, apa yang dilakukan sama pendeta-pendeta itu sesuai dengan di ajaran kitab, ajaran Bible. Itu. Tapi kalau ada Pak Edward mengatakan seorang ustadz dia mencabuli santrinya, itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam. Tidak ada ajaran Islam seperti begitu. Itu pribadinya. Cuma pribadinya. Itu urusan dia dengan Allah, dosanya. Tapi masalahnya pendeta mencabuli dia punya jamaat. Pastor menghamili biarawati, dia punya majak. Itu memang ada di ajaran.川のせせらぎの音流してる。こ
れ鉄があるんですね、ここ。ハイパーあったよな。ワンチャンこれ葉っぱ。Oke, yang Aku juga Firman, Kak. Aku juga Theos. Aku selevel sama Tuhan Kakak. Panggil Tante. Dan Firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Berarti itu adalah bagian dari Bapa. Aku itu bagiannya dari semua manusia menurut Yohanes itu bagian dari Bapa, Kak. Contoh, Kakak lihat di kitab Kejadian. Kita itu manusia diciptakan. Aku diciptakan. Kakak baca ayatnya yang bener lah. Iya. Yesus juga diciptakan, aku punya ayatnya. Kakak dengar, dia kan permulaan pertama ciptaan Theos. Yesus itu permulaan pertama dari oleh Roh Kudus. Iya, tapi dia permulaan ciptaan pertama dari Theos. Nih. Nih kakak lihat ayatnya nih. Yesus permulaan ciptaan. Kakak nih bandel deh. Kakak nih udah langil bandel. Kakak kayak antikristus deh. Kakak kayaknya antikristus dia menolak kata-kata Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah ini Allah. Firman, Kak, karena Firman itu menjadi daging, menjadi manusia. Aku kan manusia, Kak. Tapi kan kita aku manusia. Kakak coba buka Wahyu. Coba Kakak. Nah, Yesus juga berdosa, Kak. Yesus juga berdosa. Aduh, Kakak, coba ada, Kak. Ada ayatnya. Aduh, Kakak ini nggak baca ayatnya sampai habis deh. Masa aku lebih hafal, Kakak? Kakak tidak ada pernah sejarah. Kita jangan berdebat, Kak. Ada. Yesus dijadikan berdosa. Nih, aku kasih nih. Yesus itu berdosa. Nih. Surga itu ada di mana? Anda bertanya surga ada di mana? Boleh saya jawab? Silakan. Oke, menurut saya, saya tidak bantah itu. Menurut saya surga itu ada di telapak kaki ibu. Oke, gantian. Ya, menurut Pak Sadu, surga ada di mana? Surga ada di dalam bagiannya tuh, bagian. Ayo. Macet. Saya tidak pernah mengerti. Mama sayang, Ayo. Menurut saya, surga terserenda telapak kaki ibu Tuhan Yesus. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Tanpa adanya Ibu Maria, Yesus tidak akan pernah ada ke muka bumi ini. Pertanyaan saya, jika Anda mengatakan surga itu ada di dalam diri Yesus, barang siapa yang percaya dengan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Maka dengan beriman kepada Yesus, kita akan menemukan surga. Maka kesimpulannya, surga itu ada pada Yesus. Betul? Amin. Pertanyaan saya, seandainya Maria tidak pernah melahirkan Yesus Kristus, apakah Anda memiliki surga? Saya tetap memiliki surga karena Tuhan punya banyak cara. Kalau hanya datang melalui Maria. Anda harus konsisten. Anda harus konsisten. Anda katakan tadi surga ada di dalam Yesus. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Yes. Bagaimana jika Yesus tak pernah dilahirkan ke muka bumi ini oleh Maria? Apakah orang Kristen punya surga atau tidak? Datang melalui Maria itu hanya cara yang dipakai oleh Allah untuk mempertunjukkan. Bang izin bang, kalau kita surga dibawa telapak kaki ibu, kalau Oten surga dibawa telapak kaki Yesus. Nah, itu lanjut. Di dalam Yesus. No. Di dalam Yesus. Jelas. Ya, saya uji Anda. Apakah ada orang yang bisa sampai ke surga tanpa melalui Yesus menurut Anda? Harus melalui Yesus. Apakah semua umat manusia itu harus melalui Yesus dulu baru ke surga? Di dalam iman Kristen, di dalam Alkitab bilang ya harus melalui Yesus. Terserah yang lain mau ikut atau tidak terserah. Oke, saudara. Karena Anda berpatokan kepada dalil yang berbunyi akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dia adalah jalan yang lurus. Oke, bagaimana jika saya bisa membuktikan ada orang yang bisa ke surga tanpa melalui Yesus? Apakah Anda mau tidak lagi beriman kepada Yesus?
saya tidak berani menghakimi dia karena saya bukan Tuhan. Oke, pertanyaan saya. Apakah ada orang yang sampai ke surga tanpa melalui Yesus? Wah, kok hilang suaranya? Apakah ada orang yang sampai ke surga tanpa melalui Yesus? Pak Sadu, halo, suara hilang. Iya, halo. Suara hilang. Kedengaran. Ya, kedengaran Pak Sadu. Jadi kita uji, apakah benar Kristen ini? Jika Kristen tidak bisa membuktikan itu semua, maka Kristen adalah antikristus. Jadi Anda jangan selalu teriak bahwa kami ini antikristus. Kami Islam, apologet Islam yang memperjuangkan. Ini Anda katakan antikristus. Seperti abang bilang tadi bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia, itulah yang antikristus seperti yang abang bilang tadi. Di mana dikatakan di dalam kitab Anda bahwa antikristus itu artinya tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Di mana tertulis? Abang sudah punya data, tapi abang hanya bertanya. Tidak ada satupun tertulis di dalam kitab Anda bahwa siapa yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka dialah antikristus. Tetapi tertulis di dalam kitab Anda, di dalam 2 Yohanes pasal 7 ayat 1, barang siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai seorang anak manusia, maka dialah si penyesat dan antikristus. Itu. Ya, makanya orang Kristen tetap percaya. Orang Kristen percaya bahwa Yesus. Pertanyaan saya sama Anda, Yesus ini manusia atau Tuhan? Yesus manusia atau Tuhan menurut Anda? Yesus manusia dan Tuhan. Berarti Anda antikristus. Karena di situ tidak dikatakan barang siapa yang tidak meyakini Yesus adalah seorang anak manusia dan Tuhan, maka dia adalah antikristus. Di situ hanya tertulis, hanya dikatakan yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai seorang anak manusia, maka dialah si penyesat dan antikristus. Kalau Anda mengatakan Yesus adalah manusia dan Tuhan, maka Anda telah membantah apa yang tertulis di dalam kitab suci Anda, dan kesimpulannya Anda adalah seorang antikristus. Sesungguhnya Yesus adalah Allah dan Yesus adalah anak manusia. Di mana dikatakan seperti itu? Hayo. Yohanes 3 ayat 16, yang manusia yang seperti abang sudah sampaikan tadi, yang Allahnya begini, dengar. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang tidak binasa? Mana ada? Hidup yang kekal itu tertulis di Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu hidup yang kekal. Bukankah definisi hidup yang kekal itu hidup yang saya tidak mendefinisikan, tetapi hidup yang kekal itu, arti daripada hidup yang kekal itu tertulis dalam kitab Anda, tetapi Anda selalu membantah itu. Hidup yang kekal itu adalah meyakini Yesus Kristus sebagai seorang utusan. Kenapa Anda bilang Tuhan? Di mana Yesus menyatakan secara eksplisit dirinya sebagai Tuhan? Di mana Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menuliskan Bible lalu diimani sebagai kitab suci? Di mana? Silakan. Oke, sudah? Ya. Mulai kita dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 tempat apa tertulis di situ? Yohanes 20 apa ayat tertulis 8, Kolose 2 ayat 9. Apa tertulis di situ? Ibrani 1 ayat 8. Yesaya 9 ayat 6 tentang berita nubuatan. Saudara, Anda tadi hanya mengutip-ngutip ayat, tetapi Anda tidak membacakan kepada kami. Oke, boleh saya baca? Silakan Anda bacakan. Oke. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Stop. Siapa Allah ini? Macet. Firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Tuhan Allah. Stop. Siapa Allah itu? Allah itu Yesus dan Bapa itu sendiri. Oke, sepakat ya? Anda mengatakan, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu, ya Pak Sadu, dengarkan saya saudara. Saya hanya ingin menguji apakah Anda konsisten dengan apa yang Anda katakan.
dengan ayat-ayat yang Anda kutip. Ya artinya yang menertawakan Injil silakan saja. Tidak, saya tidak menertawakan saudara. Saya tidak menertawakan Injil, saya menertawakan Anda. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika saya bertanya, siapakah Allah ini? Anda menjawab Allah itu adalah Bapa. Betul? Dan Allah itu Yesus. Oke, berarti Allah itu adalah Bapa dan Yesus. Yes. Oke. Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman yang adalah Allah, yang berarti juga adalah Bapa, menjadi daging dalam perwujudan Yesus Kristus. Betul? Iya. Oke. Pertanyaan saya, siapa yang mati di kayu salib? A. Yesus, B. Bapa. Bolehkah dibuat pilihan untuk penjelasan jadi supaya tidak ada pilihan ganda? Karena saya pikir itu tadi saya sudah jawab. Yang mati di kayu salib, Yesus atau Bapa? Karena Anda katakan tadi bahwa Yesus memiliki sifat kealahan. Dan kealahannya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Maka siapa yang mati di kayu salib? Hanya ada dua pilihan. Yesus atau Bapa. Oke, Yesus. Bapa kemana? Kemana Bapa? Bapa di dalam kekalannya, dalam surganya. Loh, katanya sudah jadi daging. Yang daging itu yang disalib. Yang disalib itu kan Bapa, kata Anda. Kata Anda kan dia Allah. Yesus yang disalib. Bukan Bapa. Tidak. Dalam pribadi Yesus yang disalib. Bapa kemana? Di dalam hakikatnya, esensinya. Tidak menjadi daging. Yang menjadi daging adalah Yesus, bukan Bapanya. Mumet tadi ngomongnya Bapak dan Yesus adalah Allah. Allah menjadi daging. Seng mate di kayu salib iku Yesus dan Bapak. Iya kowe iki. Angel kowe iki Pak Sadu. Seharusnya yang mati di kayu salib iku Yesus dan Bapa. Angel toh. Lah aku iki pakai akal toh, Cuk. Iso toh kalanya pakai akal. Lah kowe sing ora pakai akal. Oh, jangkrik. Harus pakai teologi juga loh, Pak. Bang Ardi, tolong iki si jangkrik iki diajari dulu Pak Ardi. Wis mati aku mang sama dia sudah selesai. Kesimpulannya nyanyikan dulu sebuah lagu, Pak. Kesimpulannya itu mbone angkrik. Moten. Ora, sampean iki harusnya konsisten Pak Sadu. Sampean mengatakan kan tadi, katanya kan Allah konsisten loh. Enggak, tadi kan kata sampean. Ya, tadi kan sampean ngomong bahwa Allah itu adalah Bapa itu sendiri. Dan Allah yang adalah Bapa itu sendiri juga dia adalah firman. Yesus dengan Bapa yang tadi ditanya Allah itu siapa? Pertanyaan itu tadi saya bilang. Iya, Anda mengatakan Yesus dan Bapa. Yesus dan Bapa. Berarti kalau Allah itu adalah Yesus dan Bapa, dan Yesus dan Bapa ini menjadi daging dalam perwujudan Yesus Kristus, betul tidak? Menjadi daging. Hah? Yesus yang dalam karyanya datang menjadi daging untuk dalam karya penyelamatan menjadi daging yang sesuai dengan. Bapaknya kemana? Kalau Yesus yang menjadi daging, bapaknya kemana? Bapaknya hilang. Di dalam hakikatnya. Tuhan bisa nggak mati menurut Anda? Kenapa jadi parpol ya? Berkarya ya? Kenapa jadi parpol? Tuhan tidak pernah mati. Tuhan tidak pernah mati, yakin? Tidak pernah. Bagaimana kalau saya bisa membuktikan bahwa Tuhannya orang Kristen bisa mati? Apa konsekuensinya? Silakan kalau Bapak melihat itu dan nanya dalam diskusi saya hargai itu, tetapi saya dalam pernyataan tidak, Tuhan tidak pernah mati.